Hingga pada acara ulang tahun nenek istrinya, pemuda itu baru tahu betapa tidak disukainya identitasnya sebagai pekerja migran. Dia tidak hanya dihina oleh orang-orang, tapi bahkan istrinya pun tidak memberinya muka yang baik. Namun, siapa yang menyangka, presiden wanita dari Fengming Group malah datang langsung. Dia mendengar tentang nasib pemuda itu, dan datang untuk membantunya. Anda datang, Uzong. Apa yang Anda kan itu? Keluarga Chu kalian sudah bisa sejajar dengan 4 keluarga besar. Kami dibandingkan dengan Anda, masih sedikit kurang. Sedikit sekali. Ternyata identitas asli pemuda ini adalah pemimpin dari Xingchen Pavilion. Dia bersembunyi dan berlatih karena terluka parah. Akhirnya pada hari ini, ia keluar dari pengasingan, siap untuk menerima pelantikan dari penguasa negara. Namun, pemuda itu tidak mengungkapkannya. Dia berniat menyembunyikan identitasnya untuk memberi kejutan kepada istrinya di pesta ulang tahun sang nenek. Selama beberapa tahun ini, pemuda itu telah menyembunyikan identitasnya dengan menyamar sebagai pekerja bangunan. Setiap hari makan nasi kotak di lokasi konstruksi grup Fengming. Tidak menyangka grup itu ternyata menunggak gaji mereka. Xingchen Ge masuk ke Yunzhou, ingin menggunakan grup Fengming kami untuk menunjukkan kekuatan mereka. Bahkan rekening kami dibekukan. Hai, bintang-bintang di langit menjadi makan siang. Xingchen Ge disebut-sebut sebagai konglomerat terbesar di dunia. Di hadapan mereka, terapu seperti bayi. Sekarang selain proyek properti ini, kami tidak punya cara lain lagi untuk membuat para pekerja tani ini tunduk, supaya mereka bekerja dengan patuh. Tuan Chu, jika ingin berhasil, harus menggunakan kekuasaan dan kebaikan. Tapi jangan sampai lupa asal-usul, membuli yang lemah. Lebih baik kupotong kepala Siang Yu, daripada menunggak upah dan kabur. Tapi para pekerja bangunan ini tidak akan menyerah begitu saja. Kali lagi aku bertanya pada kalian, mau pergi atau tidak mau mengembalikan uang? Hari ini kalian tidak akan pergi. Kalian ini memang sial. Saya akan pergi sendiri ke bank untuk bicara. Sudah diberi kesempatan baik malah menolak. Ya kan, saudara-saudara? Hari ini kita akan memberinya pelajaran. Ayo, aduh. Saat-saat kritis, pemuda itu menembakkan sebuah sumpit, menjatuhkan besi baja di tangan satpam, membuat CEO cantik di dalam mobil sangat terkejut, segera bersiap untuk melarikan diri. Tidak disangka pemuda itu sudah memperhatikan mereka. Dengan satu langkah cepat menghalangi bagian depan mobil, bahkan hanya dengan satu tangan menghentikan mobil itu. Untungnya dia tidak terluka, hanya dengan ramah meminta CEO untuk turun dan mengobrol. Lincah, kami, apa yang ingin kau lakukan? Tuan Chu tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya ingin mengambil upah kami. Maaf sekali, perusahaan kami diserang oleh Xingchen Ge. Akun perusahaan sudah diblokir. Uangnya tidak bisa diambil. Apa maksudmu? Diblokir apa? Kami tidak mengerti. Jika kalian tidak memberi kami uang, kami tidak akan pergi. Silakan. Jika tidak bekerja, kami juga tidak punya uang. Bayar utang. Saya mengerti. Kalian diserang oleh Xingchen Pavilion. Jadi harus menyelesaikan proyek properti yang sedang kami kerjakan. Setelah seluruhnya berjalan lancar, baru ada uang untuk kami, kan? Tidak disangka, kerja kamu juga cukup berwawasan. Sayangnya, tidak ada gunanya. Apa kamu meragukan keputusan Presiden Chu? Atau meragukan kebijaksanaan semua eksekutif senior kami di Fengming? Kamu siapa? Sepertinya kamu sangat memahami niat bisnis kami. Bukan memahami, tapi tidak kekurangan orang. Menurutmu bagaimana? Tak disangka, pemuda ini malah menyarankan mereka untuk menyerah pada proyek properti. Sebaliknya, dia mengusulkan untuk beralih ke proyek medis yang sudah lama terhenti. Sekretaris tak tahan dan ikut bicara, mengatakan bahwa tanpa resep baru, mereka sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, pemuda itu malah mengangkat sebuah ember kapur, dan dengan sembarangan menyebarkannya di mobil mewah sang direktur. Kapur itu tiba-tiba membentuk beberapa huruf besar yang bersinar keemasan. Pemuda itu berkata, inilah resep yang mereka butuhkan. Dengan ini sebagai ganti upah buruh tani. Kau bilang berhasil, ya berhasil saja. Kau buruh tani bau. Benar-benar menganggap dirimu tabib sakti. Aku ini siapa? Belum waktunya kau untuk meracuni. Berani sekali kau. Tuan Chu, ini tidak perlu Pak Tuasu yang memeriksa sendiri. Resep obat ini palsu. Tuan Chu, dia hanya seorang pekerja rendahan. Jangan pernah percaya perkataannya. Masih bengong apa? Segera usir dia dari sini. Masih belum pergi? Cepat pergi. Aku akan hancurkan kalian. Oh, resep-resep ini semuanya adalah resep kuno yang sudah lama hilang. Satu kalimat dari Tuan Su mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka berbondong-bondong maju untuk memeriksa. Kemudian mereka mengakui nilai resep tersebut. Presiden langsung mengundang pemuda itu bergabung dengan grup Phoenix. Tidak disangka pemuda itu menolak tanpa berpikir panjang. Hanya meminta mereka mengembalikan upahnya. Pernyataan ini memicu cemoohan dari bawahan presiden, karena mereka menganggap dia tidak berpengalaman. Namun, presiden sangat berterima kasih kepada pemuda itu, dan langsung menggadaikan mobil mewahnya kepada buruh tani sebagai upah. Pemuda itu pun segera berbalik dan pergi. Hari ini, aku diminta untuk membawa keluarga Su masuk ke dunia elit. Sayangnya, kakakku menikah dengan Lin Tian, orang yang tidak berguna itu. Hari ini, jika dia berani datang, aku akan mematahkan kaki anjingnya. Grup Li mengirimkan patung koral ungu untuk merayakan keluarga Su memasuki dunia bangsawan. Grup Song mengirimkan ginseng berusia 100 tahun, mendoakan long life untuk nenek Su. Semoga keluarga Su mencapai kejayaan baru. Tuan Song, Tuan Yu, kalian terlalu sopan, membuat kalian berdua mengeluarkan biaya. Keluarga Su pasti akan melangkah lebih jauh menuju kalangan atas keluarga terpandang. Sama sekali tidak. Silakan duduk. Semoga kata-kata baik kalian berdua menjadi kenyataan. Silakan duduk. Silakan duduk. Seandainya bukan karena si sampah itu menyusahkan saya, keluarga Su seharusnya jauh lebih gila daripada sekarang. Iya, benar, nenek. Selama 5 tahun terakhir ini, Ji Wei dengan kekuatannya sendiri telah memaksa keluarga Su untuk masuk ke dalam lingkaran kekuatan elit Yunzhou. Seandainya bukan karena Ling Tian yang menambah beban, mungkin kita sudah sejajar dengan grup Fengming. Bahkan bisa
bisa jadi setara dengan 4 keluarga besar Yikun. Karena hari ini hari bahagia keluarga kita. Bagaimana orang tak berguna ini berani terlambat? Kakak, jangan-jangan kamu kasihan dan memberitahu orang tak berguna itu untuk tidak datang? Ziwei, kamu sudah terhambat 5 tahun oleh orang tak berguna itu. Sekarang ini, kau beruntung mendapat perhatian dari Tuan Shen. Kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Iya, kakak, tenang saja. Di Oktober, semuanya akan jelas. Hadiah untuk tuan rumah sudah siap. Namun, pesanan senilai triliunan yang kamu minta masih butuh sedikit waktu. Ah, itu sampai itu datang. Tunggu sebentar, Oktober. Maaf, saya terlambat. 5 tua. Sombong sekali kau. Membuat kita semua menunggu. Saya baru saja mempersiapkan hadiah. Kau yang mempersiapkan hadiah? Apakah itu baja atau semen? Kenapa? Kau pekerja kasar yang bau ingin memukulku? Kenapa? Kau, kerja kasar bau, berani memukulku? Silakan. Ayo, ayo, ayo. Berkelahi di sini. Ayo, ayo, ayo. Sudah cukup. Sekarang semua orang menertawakan kita. Kau ini sampah. Nama baik keluarga sudah kau hancurkan. Yuntian, kamu belum duduk juga? Persoalan ini rumit sekali. Apakah kalian semua tidak bisa melihatnya dengan jelas? Apakah yang aku katakan terakhir kali salah? Kamu bahkan bisa ikut makan di pesta pernikahan keluarga Sukami. Kamu bilang akan menyiapkan hadiah. Hadiahnya mana? Gajimu mana? Hadiah sudah ku kirim orang. Soal gaji, aku tidak mengambilnya. HMPH. Linping, apa kau tidak merasa ucapanmu itu lucu? Kau bahkan tidak mau mengambil gajimu. Tapi kau masih menyuruh orang untuk mengirimkan hadiah? Brengsek, kau menyuruh siapa? Siapa yang kau suruh? Apakah kamu seorang pekerja migran yang membawa tas besar? Atau pengantar makanan yang sibuk? Orang yang aku atur adalah Sing Chen Pavilion. Hahaha, atau apa? Mulutmu penuh dengan omong kosong. Kata-kata kosong belaka. Yuntian, kapan kamu berubah jadi begini? Kapan kamu berubah jadi begini? Ziwan, apa kau bahkan tidak percaya padaku? Apakah kau sendiri percaya dengan perkataanmu itu? Siapa sebenarnya kau? Wasit nomor 1 yang memerintah dunia. Lin Kuei dari Bintang Pavilion. Selama 5 tahun ini, kau makan dari rumah kami, minum dari rumah kami. Sekarang, di depan semua tamu, kamu membuat keluarga kami kehilangan muka. Apakah kamu masih punya hati nurani? Sudahlah, jangan buang-buang waktu dengan omong kosong ini. Hari ini, tanda tangani perjanjian ini dan pergi. Hari ini adalah pesta pernikahan keluarga Su. Aku tidak menyambutmu. Itu adalah urusan keluarga Su. Dia, Ziwan. Kau ingin bercerai denganku? Ya, aku sudah muak dengan sikapmu yang tidak mau maju. Aku sudah muak dengan semua kebohonganmu. Aku sudah muak dengan sikapmu yang merasa paling benar. Kau dan aku. Jadi selama ini di matamu, aku selalu seperti ini. Padahal aku masih ingin memberikan kejayaan keluarga Su selama ini. Berkat keluarga Su selama ini. 5 tahun ini kalau bukan karena kau, keluarga Su seharusnya sudah menjadi keluarga terpandang. Bukan baru melangkah masuk ke kalangan keluarga terpandang. Dulu keluarga Su hidup susah. Kalau bukan karena aku, keluarga Su sama sekali tidak mungkin masuk ke jajaran keluarga terpandang. Apalagi nyonya suci dari keluarga terhormat. Menurutmu, apakah keluarga Su hanya bisa ditemukan berkat dirimu? Benar. Jika bukan karena aku, Ling Tian yang melindungi, keluarga Su kalian tidak akan menjadi keluarga terhormat di Yun Song. Jika bukan karena aku, Ling Tian yang diam-diam mendukung, tidak akan ada kemegahan seperti hari ini. Cukup, kamu diam saja. Cukup, Lin Tian. Hanya untuk kehormatanmu yang konyol itu. Kamu penuh dengan kata-kata bujuk rayu. Membiarkan keluarga Su kehilangan muka di hadapan semua tamu terhormat. Apakah kamu tidak seharusnya dipukul? Kak, jangan buang waktu bicara dengannya. Lebih baik kau tanda tangani sekarang juga. Aku masih bisa memberimu sedikit belas kasihan. Kalau tidak, tunggu saja Tuan Muda Shen datang. Mau pergi pun kau tak akan bisa. Siapa Tuan Muda Shen? Aku tak takut untuk memberitahumu. Tuan Muda Shen adalah putra keluarga Shen, salah satu dari 4 keluarga terpandang di Yunzhou. Shen Zhensu, dialah pelindung sejati keluargaku. Dia adalah pelindung keluargamu. Benar, Tuan Muda Shen berasal dari keluarga terhormat. Kakakku sangat mengaguminya. Sekarang ia bahkan mendapatkan persetujuan dari pemimpin Bintang Pavilion untuk tinggal di Yunzhou. Semuanya luar biasa. Tuan Muda Shen adalah saudara terbaik bagi kakakku. Kau hanya akan menyusahkan kakakku. Nah, tanda tangan di sini. Jadi, inilah alasan sebenarnya kau ingin bercerai denganku. Ternyata kau dan Shen Chenxi sudah bersama sejak lama. Aku dan Tuan Muda Shen mesra. Tapi linknya, aku, Su Ziwei, adalah miliknya. Bekal makanannya orang seperti Shen Xiao itu. Dia itu siapa? Seorang pencuri ayam dan anjing. Orang yang pandai berbicara manis. Besok kalau kamu berani berbuat sesuka hati. Orang yang pandai berbicara manis itu bukan kamu. Awalnya aku kira kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi ternyata kamu masih cukup jujur. Tapi sekarang, demi sedikit harga dirimu, kau malah memfitnah Shen Sheng seperti ini. Dengan apa kau berani mengatakan itu tentang Shen Sheng? Dengan bukti bahwa selama 5 tahun ini, pulah yang mengejar dan berjanji pada kalian berdua. Bukan dia. Dan aku sama sekali tidak pernah mengizinkan Shen Zhensu masuk ke Yunzhou. Dan akulah orang yang kalian sebut sebagai tokoh besar yang mendirikan Bintang Pavilion. Dan akulah pemimpin Bintang Pavilion. Hahaha. Aduh, lucu sekali. Hahaha. Wah, benar-benar besar mulutnya. Direktur Chu telah mengambil alih King Chengdi dan membatalkan serangan dari seberang jalan, serta menyatakan niat untuk bekerja sama. Bagus sekali. Oh ya, bagaimana dengan informasi pria itu? Apakah sudah ditemukan? Tuan Chu, orang itu bernama Lin Tian. 5 tahun yang lalu, dia menikah masuk ke keluarga Su. Sekarang dia sedang menghadiri jamuan perayaan yang diadakan oleh keluarga Su. Menantu keluarga Su itu adalah orang yang dalam 5 tahun ini berhasil merangkak dari keluarga biasa hingga masuk ke dalam barisan keluarga besar. Benar, dia pergi. Sepertinya kebangkitan kuat keluarga Su ini sangat berkaitan dengannya. Keluarga Su benar-benar menemukan harta karun. Sampaikan perintahku, segera siapkan hadiah dengan standar A dan kirim ke keluarga Su. Baik, Tuan Chu, masih ada urusan penting lain malam ini. Urusan apa lagi? Pemimpin Bintang Pavilion yang hilang
hilang selama 5 tahun akan mengumumkan kembalinya malam ini. Acara perayaan kemenangan diadakan di keluarga Su, dan pesta bintang di Hotel Makam Kaisar juga sudah dipesan. Apakah kita harus pergi ke pesta bintang dulu? Lalu, tidak, ke pesta perayaan keluarga Su dulu, Tuan Chu. Grup Feng Ming kita susah payah menjalin hubungan dengan bintang pavilion. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Jika kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan pemimpin bintang pavilion, maka grup Feng Ming kita akan langsung melambung tinggi. Tidak perlu banyak bicara. Meskipun pemimpin bintang pavilion ada di depan mata pun tak akan mengubah tekadku, Tuan Chu. Dengan beberapa saja, masalah bisa ditemukan dan diselesaikan. Kemampuannya luar biasa. Adalah hal yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Bersedia memberikan resep obat yang berharga kepada orang asing. Obat untuk penyakit dada yang sangat sakit, aku belum pernah mendengarnya. Bahkan jika kepala bintang pavilion datang sendiri, tidak akan mampu menyaingi kehebatannya. Aku berani mengatakan, masa depannya pasti akan sangat gemilang. Hanya dia yang menjadi orang yang saya, Chu Yuxi, pilih. Tapi bawahannya tetap merasa ada yang aneh. Apakah Chu Zhou, Anda terlalu berpikir terlalu banyak? Sekretaris Lin, bagaimana hubungan antara keluarga Su dan Tuan Lin? Menurut yang saya ketahui, Lin Tian memiliki posisi yang sangat rendah di keluarga Su. Kesempatan yang diberikan oleh surga. Pergi ambil mas kawinku. Tuan Shu, Anda mau apa? Mencuri hati. Sungguh besar omongannya. Karya asli dari mata keluarga Shen. 500 juta uang tunai. 50 batang akrobatik. Keluarga He dan Su melangkah ke dunia bangsawan. Ini terlalu membebani Tuan Shen. Membebani? Membebani. Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh yang muda. Terima kasih. Terima kasih. Saya adalah penulis Yun Song yang merupakan orang yang dipercayakan oleh Tuan Xing Chen. Tidak bisa seperti orang yang tidak berguna itu hanya menyombongkan diri tanpa melakukan apa-apa, kan? Iya. Apakah itu sedang dibicarakan tentang saya? Bagaimana? Di sini selain kau yang satu-satunya membawa tas besar, masih ada sampah lainnya? Hahaha. Ku beritahu kau, hari ini datang ke sini. Meski tak bisa disebut kumpulan orang-orang berpengaruh, tapi orang-orang yang datang semuanya berstatus tinggi. Dan kau, meskipun kau melepas pakaian buruhmu itu, tak akan mengubah kehinaanmu yang tertanam dalam dirimu. Hahaha. Besok setelah kamu menandatangani kontraknya, segera pergi. Aku masih bisa menjaga sisa wajahmu. Baiklah, tidak usah dipotong, sesuai dengan keinginanmu. Mulai sekarang, hubungan suami istri kita terputus. Tidak ada lagi hubungan apapun. Jangan tanda tangani setiap hari. Keangkuhanmu barusan kemana? Bukankah kau bilang akan menyuruh bintang pavilion datang untuk memberikan hadiah? Kau bahkan mengatakan kau adalah kepala bintang pavilion yang terhormat? Hahaha. Aduh, bagaimana bisa melihat Tuan Muda Shen yang ditunjuk oleh istana kekaisaran melarikan diri seperti anjing kampung? Ingin melakukan apa? Yuntian, kamu pekerja kasar bau. Berani memukulku? Besok kamu berani memukulku juga. Besok kamu mau melakukan apa? Hanya karena aku ingin bercerai denganmu, kamu mau bawa dia pulang dan menyakiti keluargaku? Tidak, tidak boleh. Nona, ini bukan yang aku maksudkan, melainkan sebagai hukuman atas toleransi saya terhadap keluarga Su, yang dibangun atas kebaikan bertahun-tahun dari saya, yang juga dibangun atas dasar pernikahan kita berdua. Saya berharap keluarga Su dan keluarga Lin Shou membalas kebaikan dengan balasan yang setimpal. Karena saya sudah menandatangani, hubungan kita berdua selesai. Saya terhadap keluarga Su, tapi tidak ada hubungan apapun. Kalau begitu, keluarga kalian, keluarga Su, apa haknya ingin melawan Xiao Ze? Dari mana kalian berani bertindak semena-mena? Aku, Ling Tian, kau kira dirimu siapa? Penting sekali, kau hanyalah seorang buruh kasar yang rendah. Oh, sialan, tolong kami, cepat, si bajingan itu, dia benar-benar terlalu lancang. Besok ya, habisi, si beruang besar. Ling Tian, sekarang tundukkan kepalamu. Aku masih bisa menyelamatkanmu. Kenapa kau masih membantu sampah ini? Diam, Ling Tian, simpanlah harga dirimu yang konyol itu dan omong kosongmu. Keluar dari sini. Ini adalah belas kasihan terakhirku padamu. Jika tidak, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak kau akan mati. Karena dia begitu keras kepala. Untuk apa? Memberitahumu bahwa hari ini akan ada penting yang akan menjatuhkanmu. Sampah seperti kau tidak akan bisa menolaknya. Apakah masih ada orang yang lebih mulia dari kedudukanmu yang akan datang? Betul, hari ini pendiri bintang pavilion, Tuan bintang pavilion akan datang ke Yun Song. Secara pribadi, aku keluarga Shen. Di Hotel Dinasti, didirikan Aula Bintang. Surat undangan ini diserahkan kepada keluarga Su. Baik, ini terlalu berharga. Hubungan kita seperti matahari dan bulan, bahkan harus berpura-pura. Tunggu sampai ketua datang. Akan ada pertunjukan untuk kalian. Kamu bisa membawa keluarga Su ke posisi setinggi ini, hanya dengan kekuatanmu sendiri. Kemampuan luar biasa, pasti akan dihargai oleh orang lain. Saat itu, bukan hanya di Yun Song, bahkan seluruh provinsi Liaoning akan memberikan kebebasan pada keluarga Su. Tuan Muda Shen, dengar-dengar ketua sangat misterius. Sudah bertahun-tahun tidak pernah muncul di depan umum. Aduh, jika bukan karena Tuan Muda Shen, keluarga Su kami, kebaikan dan kemampuan kami hingga bisa bertemu Tuan. Benar. Kali ini berkat Tuan Muda Shen, keluarga Su kami akhirnya bisa mencapai puncak kesuksesan. Hanya sedikit bantuan saja. Tapi sebelum itu, aku harus menyingkirkan sampah ini terlebih dahulu, agar tidak merusak suasana hati Tuan. Riue, kamu tidak keberatan? Yun Kuan, kamu belum pergi juga? Aku pergi. Aku ingin sekali melihat sendiri orang yang dengan lantang mengatakan itu adalah perintahku. Bagaimana dia akan memimpin malam bintangku? Kau berani, aku berani, dialah yang berani. Itu adalah kelakuan kalian, keluarga Su. Kamu ini demi harga dirimu yang konyol. Kamu bahkan berani menyamar jadi ketua Starry Pavilion. Apa kamu benar-benar ingin mati di sini? Baru puas? Nyawaku. Hanya karena dia seorang pekerja yang disebut dari Yun Shou, dia masih jauh dari layak. Kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Tuan Guru, karena dia bersikeras ingin mati. Kau tidak perlu menghindar. Berhenti, anak muda. Apakah kau sudah memikirkan bagaimana cara mati? Seorang buruh
kotor yang hanya membawa tas besar berani berbicara sembarangan di sini. Hari ini adalah akhir hidupnya. Semua ini karena dia sendiri yang mencarinya. Menghina kepala bintang pavilion. Bahkan jika aku mematahkan tangan dan kakinya, bahkan mengambil nyawanya, tidak akan ada seorang pun yang keberatan. Intian, aku sudah berbuat sebaik mungkin. Sekarang ini semua adalah kesalahanmu sendiri. Gui, orang lain. Kau tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Kau seharusnya merunduk dan menurut. Demi harga dirimu yang konyol itu, kau mengacaukan kekuasaan para bangsawan yang maha kuasa. Maka kau hanya bisa menebus sisa hidupmu untuk bertaubat. Serang grup Feng Ming. Besok, bukalah matamu lebar-lebar. Dan lihatlah, perusahaan terbesar di Lianyun City, grup Feng Yun. Semua datang untuk mendukung keluarga kami. Ini menunjukkan betapa besar acara keluarga kami. Juga menunjukkan kehormatan Shen Xiaoji. Kemuliaan kami. Tuan Chu, Anda datang. Keluarga Su sangat arogan malam ini. Hari esok pasti tidak boleh lengah. Tuan Chu, Anda tidak perlu merendah seperti itu. Keluarga Chu kalian sudah bisa sejajar dengan 4 keluarga besar. Kami denganmu sih, masih ada sedikit perbedaan. Sedikit sekali. Kenapa? Memukul anakku. Kau sudah tahu. Bagaimana berani kau menyerangku? Pria Chu Yusi. Apa? Tuan Chu, apakah Anda benar-benar sudah memikirkannya? Karena dia, Anda memusuhi semua orang berkuasa di kota. Gunung Tai runtuh di depan mata. Tapi wajah Anda tetap tenang. Saya menghormati jenderal. Menghadapi semua orang berkuasa di kota, wajah Anda tak menunjukkan rasa takut. Orang seperti ini memang pantas mendapat perhatian dari saya. Chu Yusun. Hari ini, saya rela mengorbankan nyawa saya untuk menemani Anda. Tuan Lin, kita bertemu lagi. Nona Chu, kapan saya menjadi pria Anda? Maafkan saya terburu-buru. Secara tepatnya, Anda memang belum menjadi pria saya. Tapi hari ini ada begitu banyak orang yang menyaksikan. Ini adalah waktu yang tepat. Saya, Chu Yusin, tua grup Feng Ming Yunzo. Aku akan memberikan 50% saham Phoenix Group sebagai mas kawin untuk melamar Tuan Lin. Apa? HMPH, terlalu mengada-ada. Orang yang tidak berguna ini, apa haknya? Orang yang tidak berharga ini, tiba-tiba naik daun. Kemewahan yang tak terkira harganya. Tapi kau mengatakan, kalimat terakhir kurang lengkap. Perlu konteks untuk terjemahan yang tepat. Hanya di bawah 4 keluarga besar. Jika dia menerima lamaran Nona Su, maka nilainya akan langsung melebihi keluarga Su. Tuan Lin, bisakah Anda memenuhi permintaan saya? Baik, saya setuju. Mulai hari ini, Lin Tian adalah tunangan saya, Chu Yuxian, juga pemegang saham utama di grup Feng Ming saya. Selalu ada ketidakhormatan terhadap Tuan Lin. Semua itu dipandang sebagai musuh bagi grup Feng Ming saya. Hidup mati tidak akan berhenti. Lin Tian, Lin Tian, kami sudah memeliharamu selama bertahun-tahun. Tak kusangka kamu malah berselingkuh dengan wanita di luar. Apa kamu tak merasa bersalah pada putriku? Apa kamu tak merasa bersalah pada keluarga Su? Maaf, aku, Lin Tian, sudah 5 tahun di keluarga Su. Tidak pernah menghabiskan 1 sen pun uang kalian. Bahkan mendoakan kalian menjadi keluarga terpandang. Lalu bagaimana perlakuan kalian kepada kami? Kalian sendiri yang paling tahu. Seharusnya kalian yang meminta maaf. Seharusnya seluruh keluarga Su. Ternyata ini yang kau andalkan. Berdiri di belakang seorang wanita. Tuan Chu, meskipun saya tidak tahu kata-kata manis apa yang digunakan untuk membodohi Anda. Tetapi Anda seharusnya tidak merendahkan diri seperti ini. Apakah Tuan Su sedang mengajari saya? Tidak berani. Tuan Chu telah menghabiskan 3 tahun untuk membangun grup Feng Ming. Dan kini sudah berada di puncak Yunzhou. Hanya di bawah 4 keluarga besar. Xiu tentu saja tidak berani mengajari Tuan Chu. Hanya saja saya sudah bersama dia selama 5 tahun. Aku sangat memahami dia. Sebagai sesama wanita, aku menyarankan dia untuk tidak terperdaya oleh kata-kata manis sesaat yang bisa merusak hidupnya. Apalagi sekarang dia telah melakukan kesalahan besar. Mendukungnya, artinya melawan seluruh dunia. Meskipun grup Feng Ming sekuat apapun, dia tetap harus menghadapi badai di kota ini. Sungguh mengerti segalanya. Benar-benar kalimat yang menyesatkan seumur hidup. Benar-benar kalimat yang menggemparkan seluruh kota. Kau tahu kau tidak lebih baik dariku. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mempertanyakan mataku? Karena kau tahu grup Feng Mingku adalah yang nomor 1 di Yunzhou. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengancamku? Lagi pula, kapan aku pernah mengatakan bahwa aku adalah sandaran Tuan Lin? Chu Yusuan, kamu tidak akan begitu saja melakukannya padanya, kan? Bagaimana? Apakah dia memberitahumu? Apakah dia memiliki identitas mulia lainnya? Aku katakan padamu, jangan bilang dia tidak punya. Meskipun dia punya, itu tidak akan cukup untuk mengurangi kesalahannya. Benar, hari ini, pesta bintang diselenggarakan di sini. Penguasa pavilion Xingchen datang sendiri. Namun kau, dengan statusmu yang rendah, berani sekali berpura-pura menjadi Tuan Bintang. Memang benar bahwa kelompokmu, Feng Ming, adalah yang terbesar di Yunzhou. Tapi di depan pavilion Xingchen, hanya setitik air di lautan luas. Kau berani berdiri di hadapannya, meneriakkan namanya dengan semangat. Cuyu 11 mengatakan, hari ini aku datang atas nama Xin Chengge. Aku bisa pura-pura kau tidak tahu apa-apa. Sekarang mundurlah kau, aku bisa menganggap tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, saat Ling Tian harus membayar nyawanya. Jangan salahkan aku jika aku menghancurkan seluruh grup Feng Yu kalian. Saya rasa Anda salah paham tentang sesuatu. Salah paham? Benar, saya tahu semua hal itu dengan jelas. Sepertinya Anda benar-benar ingin berdiri bersama dia, bukan? Kalian juga ingin hancur bersama mereka? Tuan Chu, apakah Anda sudah memikirkannya dengan matang? Nona Chu, kita berdua hanya bertemu kebetulan. Kita tidak saling mengenal. Jika saat ini kamu ingin pergi, itu juga sangat wajar. Chu Yusi, sampah itu, bahkan sudah sadar, kamu belum cepat pergi. Dengan kamu merasa bisa mewakili Xingchen Pavilion? Kamu bahkan tidak bisa mengerti kata-kata. Kamu pantaskah? Mulai hari ini, grup Feng Ming saya akan berdiri sejajar dengan Tuan Lin. Menjaga seluruh pabrik, menjaga seluruh wilayah Yingzhou, bahkan menjaga seluruh Liaoshen. Semua itu digabungkan. Tidak ada yang sebanding dengan 110.000 milik Tuan Lin. Apa yang kamu bicarakan? Grup Feng Ming saya bukanlah tempat
bergantungnya Tuan Lin. Jika ada yang bergantung, maka saya rasa ke depannya Tuan Lin lah yang akan menjadi tempat bergantungnya grup Feng Ming saya. Tak disangka Nona Chu begitu percaya. Beberapa orang bisa memutuskan masa depan hanya dengan sekali pandang. Sedangkan beberapa orang pun setelah 5 tahun masih tak bisa dipahami. Saya Chu Yusi, percaya pada pandangan saya sendiri. Bagaimana jika Anda salah lihat? Sekretaris Lin, potong satu. Masuklah. Oh ya, situasinya. Wah, hebat pertempuran seperti ini. Satu kata darimu menyelamatkan ayahku, memukulnya dengan tubuhnya. Hari ini, meskipun aku salah perhitungan dan keliru, tak lebih dari kehilangan segalanya. Tuan Lin, karena sudah menerima janji pernikahan dengan Yu-11, maka dia adalah tunangan saya. Meskipun hari ini kehilangan Yu-11, tak lebih dari pergi bersama Tuan Lin menuju dunia lain. Janji telah dibuat, tidak ada yang bisa menghalangi. Baiklah, saya tidak akan membuat Anda kecewa. Hari ini saya sebenarnya berniat untuk mengunjungi keluarga Su HMPH. Karena itu, saya akan memberikan kepada grup Feng Ming, memberikan kepada Chu Yusi. Baiklah, saya akan menunggu Tuan Lin untuk memberi saya dunia yang gemerlap. Kalau sudah sampai, masuklah. Adat Istana Bintang. Saya, Gu-11 Yuan, wakil pemimpin Istana Bintang memberi hormat. Pemimpin Istana Bintang masih saja ramai dan semarak. Wei Xian benar-benar bodoh. Memang hanya sampah saja. Dia terus-menerus mengatakan dirinya adalah pemimpin Xingchen Pavilion. Bahkan mengirim Xingchen Pavilion untuk mengirimkan hadiah. Tapi sekarang bagaimana? Baiklah, jika mereka berdua begitu gigih mencari kematian, maka saya akan memenuhi keinginan mereka. Saudara-saudara, sebentar lagi, pemimpin baru dari Xingchen Pavilion akan memerintahkan kepada semua orang kaya di Shen untuk memberikan dukungan. Oleh karena itu, orang ini bergantung pada Feng Ming Group. Menyinggung Tuan Kehormatan. Jika kami membiarkannya begitu saja, pasti akan mendapat kecaman dari Tuan Kehormatan. Maka hari ini atas nama Shen Jiaxin Chengge, kami akan membasmi orang Liao ini dan memblokir grup Feng Ming. Grup Li dari Yunzhou akan mengambil tindakan tanpa ragu. Grup Song dari Yunzhou siap menjadi pelopor. Keluarga Susaya juga akan mengirimkan hadiah terhormat Komite Disiplin dan melindungi Yuntian. Apakah kamu melihatnya? Tidak semua hal bisa dilakukan dengan semena-mena hanya karena berdiri di belakang wanita. Apalagi yang bisa kamu katakan? Kita sudah menjadi pasangan suami istri. Aku akan membantumu keluar. Kalian sebaiknya mulai memikirkan jalan keluar. Besok saya benar-benar penasaran dengan tongkat semutmu. Apa yang menjadi sandaranmu? Apa yang menjadi kekuatanmu? Bagaimana kalau begini? Saya beri kamu kesempatan. Kamu sekarang panggil mereka kemari. Biar saya lihat apakah itu naga atau harimau. Panggil orangnya, ya. Aku mendengarkan semua yang telah kulakukan hari ini. Tanpa perlu siapapun. Sebagai sandaran dan tumpuan. Aku sendirilah sandarannya. Tentu saja seperti gunung yang menjulang tinggi. Bagus sekali kata itu. Sandaran, bagus sekali. Gunung yang menjulang tinggi. Besok kau jangan sungguh-sungguh mengira dirimu sebagai kepala istana. Ya kau. Hadiah dari istana kekaisaran telah tiba. Aku, Gu-11 Yuan, wakil pemimpin Pavilion Bintang, memberi hormat kepada pemimpin Pavilion Bintang. Tebakanmu benar. Sayang sekali, ia tak kunjung datang. Aku, Gu-11 Yuan, wakil pemimpin Pavilion Bintang, memberi hormat kepada pemimpin Pavilion Bintang. Silakan berdiri. Apa? Benar-benar ketua Xingchen Pavilion? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Wakil ketua Xingchen Pavilion, Gu Xiwei, hari ini memberikan hadiah berupa jubah merah dari pohon ibu, 10 jin, 20 bunga teratai salju yang sudah berusia 1000 tahun, 100 sumur minyak dari tambang berlian Afrika Selatan, dan 20% saham dari 5 perusahaan besar, serta satu kartu hitam bernilai triliunan. Kekayaan yang tak terbatas dari bintang-bintang. Apakah inilah kekuatan finansial Xingchen Pavilion? Jika salah satu saja diambil, itu sudah melampaui seluruh perusahaan di Yuzhou. Ini adalah sampah yang disebut oleh keluarga Su. Yu-11, hari ini akan kuberikan ini padamu. Tuan Lin, ini terlalu berharga bagi saya. Yu-11, kamu mempertaruhkan darahmu, menjadikan hidupmu sebagai taruhan, melawan Gu-11 dan seluruh kota, menghadapi penindasan. Semua orang tidak percaya. Win berdiri di sampingku. Kamu mampu menanggung semua ini. Aku akan membuat seluruh dunia tahu bahwa Chu Yusi adalah wanita yang paling terhormat di dunia ini. Dan ini baru permulaan, ya. Jika begitu, wanita kecil ini mengucapkan terima kasih kepada Tuan Lin, dan juga terima kasih kepada Misu atas bantuan perceraian ini. Ya Tuhan, keluarga Sukami ini telah melakukan dosa apa ya? Aku bahkan memberikan menantu yang begitu baik ini kepada orang lain. Ini benar-benar tidak nyata. Jika kamu memang ketua Xingchen Pavilion, kenapa sebelumnya tidak mengatakan hal ini? Tidak mengatakan, Nona Su. Aku sudah mengucapkan kata-kata ini entah sudah berapa kali. Ini karena kamu tidak percaya. Bukan begitu, Ling Tian? Salahku. Salahku. Ling Tian, jika Anda adalah penguasa Pavilion Xingchen, kenapa kau tidak bisa menunjukkan bukti untuk membuktikan dirimu sebelumnya? Maka aku juga tidak akan. Tuan Su, kau sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Tuan Lin. Kau melanggar aturan karena kata orang lain. Kau masih menyuruhnya mengeluarkan bukti untuk membuktikan identitasnya. Kalau hari ini Tuan Lin tidak memiliki identitas itu, apakah kau akan seperti ini sekarang? Bukankah kau sudah lama beralih ke pelukan orang lain? Kau dan Tuan Lin sudah menikah selama 5 tahun. Ia selalu memikirkanmu dalam segala hal. Tapi di hatimu selain perhitungan, sama sekali tidak ada sedikit pun kesetiaan. Aku tidak punya siapa-siapa. Hanya karena beberapa kata dari Shen Zhensu, kau ingin bercerai dengan Tuan Lin. Bahkan mempermalukannya di depan para bangsawan kota. Kau masih bilang kau tidak punya. Tadi siapa lagi yang tidak sopan kepada Tuan Sekte? Nona Gu, Nona Gu. Ini semua kesalahpahaman. Kami tidak tahu bahwa dia adalah Tuan Sekte. Maafkan kami. Anak ini salah. Kalian bagaimana? Nona Gu, tadi saya cuma bercanda. Orang dewasa tidak mengingat kesalahan kecil. Iya, kakak ipar. Kamu kenapa sih masih serius? Ah, bercanda. Di matamu, bukankah aku hanya beban? Selama aku meninggalkan keluarga
Su. Aku bisa segera memasuki keluarga bangsawan. Bahkan mengintip 4 keluarga bangsawan teratas. Yuntian, kau dan Ziyuan sudah menikah selama 5 tahun. Bagaimana kau bisa setega ini? Suami istri, kalian baru saja memaksaku menandatangani perjanjian. Apakah ada yang pernah berpikir bahwa kita sudah menikah selama 5 tahun? Mengenai mengatakan tak berperasaan. Keluarga Su mempermalukan saya di depan begitu banyak orang dan meminta saya bercerai. Apakah pernah memberi sedikit kehangatan? Keluarga Su buta, menyinggung martabat saya. Mulai hari ini, Xingchen Pavilion menghentikan semua dukungan kepada keluarga Su dalam 5 tahun terakhir. 3 anggota keluarga Su harus menyelidiki semua aset mereka. Kami tidak bisa. Pavilion Xingchen pasti akan membuat kalian bangkrut. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Tolong, biarkan kami. Kami baru beberapa tahun hidup enak. Aku tidak ingin kembali jadi orang biasa. Tidak, tidak. Lintian, kamu tahu, keluarga Su adalah segalanya bagiku. Apakah kamu sama sekali tidak memikirkan perasaan kita? Nona Su memang penuh kasih dan setia. Tadi dia bahkan dengan murah hati membiarkan Tuan Lin meninggalkan pesan terakhir. Licia, aku memohon padamu, berikan kami sedikit harapan hidup. Lele, aku tidak memutuskan tali kalian. Hanya saja mengembalikan beberapa hal yang seharusnya bukan milik. Astaga, saya harus kembali bekerja lagi ya. Aduh, ya Tuhan, saya baru saja menikmati beberapa hari yang indah. Lintian, pasti ada kesalahpahaman di sini. Keluarga Su kami tidak menginginkan ini. Benar, dia, Chen Zhansu, semua atas perintahnya. Seandainya dia tidak mengatakan bahwa dia adalah anak dari planet Gru, kita tidak akan melakukan ini. Kau bajingan, kenapa berbohong? Keluarga suku hancur karenamu. Kau bodoh sekali. Dia hanya seorang penipu. Orang macam apa ini? Tua Agung dari Pavilion Dewa ada di sini. Kamu masih berani berlaku kasar. Bukankah kamu bilang sudah mendapatkan perintah dari Ketua Agung? Kenapa kamu tidak mengenali Ketua Agung? Tenanglah sedikit, dia sama sekali bukan Ketua Agung, bukan Ketua Sekte. Kalau bukan karena mempertimbangkan Ziyu, saya malas untuk peduli. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Renshou? Dia itu palsu, penipu. Benar, orang yang suka pamer ini. Dia sama sekali bukan Ketua Sek King Chao. Chen Zhensun, kamu memang tidak bisa melihat kenyataan, hanya bisa bicara tajam. Aku yang tidak bisa melihat kenyataan, aku yang bicara tajam, yang tidak bisa melihat kenyataan itu adalah kalian. Feng Ming Group, kamu, Su Yuxi, kamu itu penipu sejati. Kalau dia yang mengundangmu untuk berakting. Apa yang terjadi? Oh, tenang saja, Nona muda, kamu berani memalsukan nama wakil kepala sekte. Dia memberimu berapa banyak uang? Besok aku akan mengakuinya. Kamu tahu, tua dan wakil ketua sangat misterius. Gerakan mereka tak dapat diprediksi. Orang-orang ini belum pernah bertemu. Jadi mereka mencari orang untuk menyetujui. Tapi jangan lupa, saya ini keluarga ketua. Kamu tidak bisa menipuku. Jadi, coba katakanlah, bukankah Tuan Lin adalah kepala Leng Chengge? Siapa yang bisa mengeluarkan hadiah yang begitu berharga? Orang besar. Apakah daun teh yang bisa dibeli di jalan-jalan ini mahal? Atau kertas yang dicetak sembarangan di toko perkan itu mahal? Apa yang dia keluarkan itu ada substansinya? Apa yang dia katakan yang benar-benar mencerminkan nilai? Sepertinya memang benar-benar suci. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Kenapa aku harus menipumu? Aku mengakui, dia memang mengundang aktor-aktor yang sangat profesional. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Ziding juga sudah berlatih cukup lama di belakang layar. Tapi pada akhirnya, dia seorang sampah. Status rendah. Dia sama sekali tidak tahu bahwa pemimpin Star Pavilion berasal dari keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Dan sekarang, kepala pelayan keluarga Lin sedang berkunjung ke rumah keluarga Shen saya. Keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Salah satu dari 3 keluarga besar dunia. Keluarga Lin, keluarga terbesar di dunia. Benar, pemimpin Pavilion di ibu kota adalah putra keluarga Lin. Apakah kamu pikir Zio itu adalah tuan muda keluarga Lin yang tinggi dan mulia? Benar, HMPH. 5 tahun yang lalu, dia hampir mati di pinggir jalan. Jika bukan karena sang tuan tua yang menemukannya, dia sudah mati. Itulah kenyataannya. Keluarga Shen saya telah menjadi bawahan keluarga Lin selama bertahun-tahun. Dengan sepenuh hati, bisa dibilang tangan kananku. Baru aku mendapatkan tugas penting dari tuan. Keluarga Shenku baru berhak mengatur pesta bintang yang mengguncang dunia. Tuan muda Lin, sangat ku kenal. Jadi dia adalah penipu. Omong kosong. Salah. Tapi aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Shen pernah mendapat dukungan dari keluarga Lin di ibu kota. Katanya sangat terlihat kredibel. Ya ampun, jika seperti itu, hanya dengan berpura-pura menjadi kepala pavilion bintang saja, grup Phoenix sudah dalam bahaya. Tuan Chu, tidak bisa. Mari kita pergi. Apa yang masih ingin dikatakan Chu Yuxi sekarang? Tak heran dia disebut keturunan keluarga terpandang. Lidah tajam, mulut pedas. Cukup, dengarkan. Justru kamu yang lidah tajam dan mulut pedas. Kenapa kamu melakukan ini? Apakah karena aku ingin bercerai denganmu? Tober masih perlu bertanya mengapa. Dia pasti tahu akan ketidakmampuannya. Sedangkan keluarga Su sedang melangkah menuju kedudukan terpandang. Dia takut akan ditinggalkan. Jadi, dia membuat keributan di acara itu untuk menunjukkan nilainya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemimpin King Cheng akan kembali hari ini dan di sini mengadakan pesta bintang. Lebih tidak terduga lagi, aku, Chen Zhensu, mendapatkan penghargaan dari pemimpin pavilion dengan mudah mengungkap kebohonganmu. Yuntian, mengapa? Mengapa kau lebih memilih menggunakan cara beracun seperti ini daripada berusaha keras? Kau benar-benar berpikir dengan melakukan ini kau akan mendapatkan rasa hormatku? Yuntian, aku akan memberitahumu. Apa yang kau lakukan hanya akan membuatku semakin jijik. Pendapatmu sudah tidak berarti apa-apa bagiku. Sedangkan kata-katanya itu bahkan sangat lucu. Lintian, kau masih belum mau mengakui kesalahanmu, ya? Kau masih bersikeras. Baiklah, sekarang buktikan dirimu. Lin Butler sekarang sedang berkunjung di kediaman Tuhan. Teleponlah dan panggil Lin Butler. Jika dia mau datang, aku akan percaya. Apapun yang kujanjikan, Lintian tidak perlu membuktikan apapun kepada kalian. Tidak perlu bukti.
Masih tidak berani membuktikan. Semua orang sudah melihatnya. Kamu lihat kan? Apakah masih belum jelas siapa yang benar dan siapa yang salah? Lin Qian, pergi saja. Aku tidak mau melihatmu lagi. Begitu aku lihat dia, aku langsung tidak mau. Baiklah, pergi saja. Terlalu murah baginya. Shen Zhensu mau apa? Saya ingin kalian semua mengetahui bahwa orang ini berpura-pura menjadi pemimpin kita untuk menipu dan mencuri. Sebagai putra mahkota keluarga Shen dan pemimpin di Yunzhou, saya tidak bisa tinggal diam. Hari ini saya ingin kalian semua menjadi saksi. Setelah saya menghabisinya dan menyerahkannya ke kantor pengawas, semua orang akan bersaksi untuk di pengadilan. Siapa berani? Shen Zhensu, hari ini kau berani menyerang Tuan Lin? Itu berarti kau bermusuhan dengan grup Feng Mingku. Nona Chu, grup Feng Mingmu memang kuat, tapi dia telah melakukan kejahatan besar hari ini. Kau tidak bisa melindunginya. Seorang menantu yang tidak berguna. Berani sekali kalian menipu kita. Ku beritahu kau, kami tidak akan tinggal diam. Meskipun grup Feng Ming kuat, apakah mereka berani menantang amarah banyak orang? Aku bersumpah tidak akan melepaskan dia. Grup Feng Ming ingin berperang? Silakan. Hahaha. Saudara-saudara yang berhati mulia, saya, Shen Zhensu, akan mencatatnya. Namun mengenai grup Feng Ming, tidak perlu repot-repot kalian turun tangan. Meskipun mereka adalah yang terkuat di Yunzhou, di depan Xincheng Pavilion saya, mereka hanya ayam kampung dan anjing remeh. Tuan Chu, apakah kamu bodoh? Tuan Muda Shen, Direktur Besar Chu, kita juga ditipu. Kelompok Feng Ming kita tidak bermaksud seperti itu. Baru sekarang mau mengubah ucapan? Sudah terlambat. Serang. Direktur Besar Chu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah terlanjur begini. Kita hanya bisa berjuang sampai mati. Jika kalian tidak bisa menghancurkan grup Feng Ming saya, maka bersiaplah untuk menghadapi pembalasan penuh dari grup Feng Ming saya. Chu Yuxi, kamu benar-benar sudah tertipu dengan parah. Tertipu juga tidak masalah. Tidak tertipu juga tidak masalah. Tuan Lin memiliki posisi dalam hati saya. Itu adalah penilaian saya sendiri. Chu Yuxi, tidak perlu repot-repot. Tuan Shen, Tuan Muda Shen, hanya perlu ingat, kau hanyalah sebagian kecil dari Yunzhou. Tua Dou tidak mewakili bintang pavilion. Dan saya, grup Feng Ming, meskipun menghadapi serangan dari seluruh Yunzhou, dengan serangan balasan penuh kekuatan, hari ini setengah dari yang hadir di sini akan hancur. Chu Yuxin, ternyata kamu keras kepala. Mati bersama dia saja. Ayo mulai. Anak kecil, saya sudah sabar denganmu cukup lama. Wah, kebetulan sekali. Saya juga sudah sabar dengan kalian cukup lama. Juli, sekelompok semut yang redup di dunia. Hari ini aku ada di sini. Siapapun tak bisa menggerakkan mereka. Jangan lakukan apapun. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Aku sudah lama menahanmu. Semut kecil, berani sekali berkata sembarangan. Tidak menghormati Tuan Sekte. Kau takkan bisa lolos dari kematian. Yun Tian harus membayar dosanya. Kau sedang apa? Cepat suruh dia melepaskan Tuan Muda Shen. Perempuan gila. Identitas Yun Tian sudah terbongkar. Kau masih bekerja untuknya? Bermusuhan dengan Tuan Muda Shen? Kalian mencari kematian sendiri. Kematian adalah balasan bagi kalian yang buta dan bodoh. Percaya pada fitnah dan berani tidak menghormatiku. Tuan Bintang, wajah asli kalian. Sudah kuingat semuanya. Mulai sekarang, dimanapun Bintang memanggil, kalian tak punya tempat untuk berdiri di sini. Besok kenapa kamu masih berpura-pura? Apa kamu hanya merasa senang jika semuanya berkembang hingga tidak bisa diperbaiki? Kamu hanya ingin mendapatkan pengakuanku. Tampilanmu yang seperti badut ini sungguh membuatku jijik. Pengakuanmu, bintang yang kupetik, pelukanku. Besok mendaki. Pemimpin dunia yang akan musnah hanya membutuhkan kekuatan tempur. Di bawah kakinya, kuda merah adalah putra kerajaan sejuta kaki. Dipeluk oleh ribuan orang. Pengakuanmu, apa artinya itu? Apa artinya dirimu? Besok kau cepat beri setengah darah pada wanita gila ini. Pesta bintang segera dimulai. Ayahku akan segera datang. Kalian terus saja sombong. Nanti aku akan membunuh kalian dengan 1000 tusukan. Kalian di Yunzhou, tempat kecil seperti itu, berani mengklaim dunia? Kau bahkan ingin melukai ketua. Perhatikan seluruh gedung ini. Seluruh dunia tidak ada iblis aneh seperti ini. 11 yuk, lepaskan dia. Hei, kamu lihat kan? Perempuan desa itu, sampah ikutan. Sampah. Kenapa kamu tidak melanjutkan berpura-pura? Apa mungkin kamu sudah mendengar bahwa 4 keluarga utama sangat ketat ya? Lin Tian, 4 lari. Baiklah, Yue. Aku tidak bisa lagi memberi muka padamu hari ini. Dia berpura-pura menjadi tuan pavilion, menerima penghargaan, dan juga begitu mempermalukan aku. Jika aku membiarkannya lari dari Yunzhou, maka aku bukan lagi Shen. Kalian ini ya, kenapa selalu salah paham tentang banyak hal? Lepaskan aku, lepaskan aku. Nama belakangmu Wang, tapi nasibmu masih terikat dengan 4 keluarga besar. Hari ini aku akan menunggu keluarga besar itu di sini. Aku ingin lihat bagaimana mereka akan mengambil nyawaku. Keempat kepala keluarga besar datang. Hari ini, tempat utama untuk pertemuan di makam kaisar akan mengadakan pesta bintang. 4 keluarga besar dari Yunzhou mengikuti perintah dari keluarga Lin untuk mengatur tempat acara. Orang yang tidak memiliki undangan segera diusir. Siapapun yang tidak patuh dan mengganggu bintang dewa akan dibunuh tanpa ampun. Akan dibunuh tanpa ampun. Kalian para pemimpin sekte Chu berani-berani menganiaya Nona Chu. Sebelum urusan hari ini selesai, siapapun tidak boleh pergi. Berani sekali. Kau tahu siapa kami? Aku tahu kalian, para iblis. Apa urusan kalian denganku? Lin Tian sudah lama menunggu. Apa maksudmu? 3 kepala keluarga, kalian akhirnya datang. Bajingan ini, dia tidak hanya membuat keributan di acara, tapi juga memukul Shen Xiao. Apalagi, ayah, aduh, Zhensu, bagaimana keadaanmu? Ayah, aduh, brengsek, berani melukai anakku. Aku tidak apa-apa. Orang ini bernama Lin Tian. Dia adalah menantu keluarga Su. Dia bahkan berani menyamar sebagai tuan sekte. Jika tuan sekte mengetahuinya, kita semua akan mati. Si Wei menyuruhnya datang. Anak muda, kau cari mati. Oh, Chu Yuxi, kau akan membantunya. Dia tunanganku. Apa? Ayah, anak muda ini tidak punya kemampuan apapun. Dia punya mulut yang manis, membuat Chu Yu 11 tergila-gila. Bahkan ingin menikah dengannya dan membantu
membantunya. Tudo, kau juga orang yang hebat. Dalam 3 tahun, dia membangun Phoenix Group hingga berada di bawah 4 keluarga besar kita. Mengapa kau begitu sombong hari ini? U11 tidak tahu apa yang membuatmu marah, tapi hari ini dia melukai anakku. Menyamar sebagai kepala sekte merupakan dosa yang tak terampuni. Kamu tidak bisa melindunginya. Anak muda, sekarang hadapkan punggungmu dan berlutut. Jika tidak, keluarga Lin akan meminta permintaan maaf dengan bunuh diri. Sebagai permintaan maaf kepada kepala sekte. Jika tidak, keluarga kami akan memastikan untuk menanggung aib Puan Hua. Tidak mau berlutut? Berlututlah. Pantas saja anjing keluarga Lin. Sikap yang semena-mena ini benar-benar sama seperti mereka. Sayang sekali hari ini kau lemah dan aku kuat. Lin Tian, kau keterlaluan. Lin Tian, kepala keluarga Shen sudah memberimu cara mati yang terhormat. Kau tidak tahu berterima kasih, bahkan berani berbicara seenaknya. Kepala keluarga Shen berpikir orang seperti Lin Tian tidak pantas dikasihani. Dia pantas menerima siksaan yang kejam. Hahaha, yang dikatakannya juga benar. Kami, 4 keluarga besar di Yunsong, semua adalah anjing keluarga Lin. Tapi dia tidak tahu, ini bukan aib, justru sebaliknya, ini adalah kehormatan. HMPH, 4 generasi keluarga Yun, 3 prestasi gemilang, kekuasaan yang sangat besar. Kamu pernah meremehkan keluarga Yun. Itu menunjukkan bahwa kamu sebenarnya hanyalah seseorang yang rendah dan tidak ada harapan. Hahaha, sungguh tak terduga, keluarga yang begitu tidak punya batasan. Ternyata di mulut kalian menjadi sosok yang sangat agung. Mereka memperlakukan budak seperti anjing. Anggap saja sebagai kehormatan. Aku tersenyum ke langit, selesai. Sedangkan kalian, bahkan memintaku untuk berlutut di hadapan mereka tidak pantas. Anak muda yang berani dan tak dikenal. Kau tahu apa arti kalimat itu? Utusan itu menghina surga, menantang surga, bukan? Kau berani sekali. Keluarga Qin sejalan dengan negara. Generasi kedua yang berkuasa. Tidak ada yang berani memberikan komentar seperti ini pada keluarga Lin. Hari ini, meskipun kamu mati, tidak akan cukup untuk membayar dosa yang telah kamu perbuat. Buka pintunya. U11. Aku tanya sekali lagi. Feng Qing hari ini juga akan mati bersama dunia ini. Chu Yuxi, aku sudah bilang padamu sejak lama. Siapa yang bersama anak ini? Siapa yang sial? Dia benar-benar sampah yang tak berguna. Selain memberi orang masalah, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tuan Chu, apakah Anda benar-benar ingin terus seperti ini? Tuan Chu, keempat keluarga besar sudah angkat suara. Bagaimana mungkin dia benar-benar tulus? Tuan Chu, apa yang saya kan tadi? Saya harap Anda bisa mempertimbangkannya. Kita sama-sama wanita. Saya bahkan ingin mengatakan betapa sulitnya membangun dan mengembangkan sebuah perusahaan. Mengapa Anda rela melepaskan semua ini demi dia? Kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Mengapa harus mengorbankan diri demi dia? Kali ini, sepertinya kamu benar-benar salah. Su Ziwei, aku sudah katakan, kamu tidak berhak memberi pelajaran padaku. Tadi tidak. Sekarang, meskipun grup Feng Ming menghadapi badai di kota ini, kamu tetap tidak berhak. Jika aku ingin menghancurkan keluargamu sekarang juga dengan satu panggilan telepon. Itu bukanlah hal sulit. Cita-citaku tinggi, tapi kemampuan saya kurang. Banyak akal tetapi kurang tegas. Jika bukan karena bantuan Tuan Lin selama 5 tahun, kau bahkan tidak berhak berdiri di hadapanku sekarang. Meskipun begitu, aku juga tidak salah memilih pria. Benarkah? Hari ini aku, Chu Yu 11, telah bulat tekadku. Yang takut terkena imbasnya sekarang bisa pergi. Aku sama sekali tidak akan mengejarnya. Hahaha, sudah kulihat kan percayaanmu di mata kami. Di mata keluarga Lin sama sekali tidak berarti apa-apa. Apakah kalian berdua sudah memutuskan? Setelah ini, kehormatan besar itu akan menjadi milikmu. Anak tak beruntung, jika bukan karena kamu yang menyamar sebagai ketua Xingchen Pavilion, tak akan ada yang terjadi pada Tuan Chu. Apalagi membicarakan kehormatan besar. Sial, Tuan Chu, jangan lagi mengikuti anak ini. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua? Meskipun dia bukan, dia tunangan saya, Chu Yusuan. Sekretaris Lin, Tuan Sui, kalian tidak pergi. Hidup saya ini adalah milik Tuan Chu. Karena Anda sudah memutuskan untuk menyelamatkan, saya akan menemani sampai akhir. Saya, Su Zicheng, percaya pada pandangan Tuan Chu. Lagi pula saya juga sudah tua, tidak lebih dari sekadar menemani Tuan Chu dan membalas kebaikan kedua tuan. Baiklah, Chu Yuxi. Saya ingat, Chu Yuxi, kau sudah ditinggalkan semua orang. Apakah kamu masih ingin memusnahkan keluarga suku? Meskipun grup Feng Ming hanya tersisa aku seorang diri. Apakah memusnahkan keluarga Su itu sulit? Kamu, Tuan Lin, apapun yang terjadi hari ini, aku akan tetap menemanimu. Aku benar-benar tidak menyangka, orang yang aku jaga dengan sepenuh hati selama 5 tahun, menganggap saya seperti rumput. Sedangkan Nona Chu hanya mengenal saya sebentar. Namun Nona Chu bersedia hidup dan mati bersamaku. Saya sudah katakan, meskipun kita berjalan jauh hari ini, pada akhirnya kita akan bersama menuju alam baka. Saya, Chu Yuxi, meskipun seorang wanita, namun janji saya setinggi emas. Baik, orang seperti itu pantas menjadi bagian dari pavilion bintangku. Nona Chu, karena engkau begitu menghargai, jika aku bersalah terhadap langit, maka aku tak pantas disebut pria. Pada bulan Juli, segera kirimkan perintah, panggil utusan pavilion bintang untuk datang. Jamuan bintang akan dimulai lebih awal. Hahaha, besok kau benar-benar keras kepala ya? Sampai sekarang ini, kau masih bersikeras. Anak baik, bagus, kau suka bersikeras ya? Kalau begitu, hari ini biar kau bersikeras sepuasnya. Ayah, apa yang akan ayah lakukan? Anak ini sepertinya tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Ingin berlagak hebat sebelum mati. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Aku akan mengupas semua penyamarannya. Aku akan membuatnya ditinggalkan semua orang. Aku akan membuat tidak seorang pun di dunia ini mempercayainya lagi. Lalu sedikit demi sedikit akan kusiksa hingga mati. Yang mulia, apa yang Tuan inginkan? Ya, memang begitu. Hari ini, orang ini berani melawan atasan, menghina yang mulia, sebuah kejahatan. Chu Yu 11 tidak mau bertobat, tidak bisa dimaafkan. Dengan kejahatan yang sama, sekarang dengan nama kepala keluarga Shen, aku memerintahkan untuk memblokir grup Feng Ming. Keluarga Qinku juga berminat. Nah, kau tidak mati.
Kalau begitu, biarlah wanita-wanitamu yang mati. Saya, Zhao, akan memblokir grup Feng Ming. 3 tahun usaha saya bersama istri hancur seketika. Ini karena keteguhan yang salah. Keluarga Song memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh dana untuk menyerang dan menghancurkan grup Feng Ming. Chen Boxian, kah kamu ingin mengancam saya dengan ini? Meskipun keempat keluarga besar bersatu, tidak akan cukup untuk menghancurkan grup Feng Ming saya saat ini. Chu Yuxian, kamu memang berbakat luar biasa. Keempat keluarga besar kami bekerja sama, juga tidak bisa langsung menghancurkan grup Feng Ming. Bagaimana jika seluruh kota bergabung? Hari ini, siapa saja yang bergabung dengan kami, 4 keluarga besar, untuk menyerang grup Feng Ming, dapat ikut menemui ketua yang mulia bersama kami, 4 keluarga besar. Apa kesempatan sial ini? Ternyata berhasil kita raih. Keluarga Lin saya bersedia menanggungnya. Semua usaha ini, grup Zhang dari Yun Zhao. Hitung saya juga. Anggap saya satu. Besok semua ini akan menjadi akibat dari tindakanmu sendiri. Keluarga Su saya juga bersedia bergabung dengan 4 keluarga besar untuk memboikot grup Feng Yun. Kalian tidak tahu malu. HMPH, halo, apa itu? Tuan Chu, grup Feng Ming bangkrut. Cepat sekali. Astaga, benar-benar, ini omong kosong. Membiarkanmu jadi buta membantu sampah ini. Ini semua balasan. Nona Chu, yang paling penting bagi seorang wanita adalah membuka mata lebar-lebar. Nona Chu, anak sialan, apa yang sudah kamu lakukan? Mengapa grup Feng Ming diserang oleh seluruh Yun Zhou? Ayah, saya baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu, kembalilah sekarang juga. Grupnya bangkrut. Pas sekali, kamu kembali untuk menikah. Saya tidak akan kembali. Dan saya sudah punya tunangan. Gadis kecil, kau bicara apa? Hahaha. Cuyu 11, meskipun kau bersikeras membantah, itu tak mengubah fakta. Tanpa grup Feng Ming, tanpa dukungan keluarga Chu, kau hanyalah seorang wanita biasa. Bagaimana kau bisa melindungi anak itu? Lintian, apalagi yang kamu andalkan? Jangan bergerak, kami akan pergi. Semua ini karena kamu. Yu 11, apakah kamu masih mau mempercaya aku sekarang? Yu 11, sekarang tinggalkan aku. Tapi karena ayahmu, kamu masih tidak bisa melihat kenyataan. Jika terus seperti ini, bukan sekadar kebangkrutan. Tuan Chu, jangan bodoh lagi. Dia sama sekali bukan Tuan Lin. Yu 11 sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Jangan buat Yu 11 kecewa. Oke, tenang saja. Sinyue. Apa yang kamu lakukan? Serang dia. Kau halangi dia untuk serang. Ayo serang dia. Serang. Kau serang saja. Yu 11, kau telah memberikan segalanya untukku. Maka aku akan membayarnya dengan kesadaran penuh. Apa yang terjadi? Saya tahu Ding Tian tidak ada di sini. Tapi tidak masalah. Saya tidak menyalahkanmu. Tapi kalian tidak seharusnya melibatkan Yusi. Siapapun yang menyerang Yusi hari ini, siapapun yang menyerang Feng Ming, saya, Lin Tian, bersumpah dengan nama pemimpin bintang sekte, akan menghukum mereka, merampas cangkulnya, merebut tongkatnya, memotong jalan rambut sanggul anak cucunya, agar mereka kapok. Lian Tian, kau sangat berani. Xie Yu Wang mengatakan akan menghukum semua bangsawan di kota ini. Dengan apa kau berani? Kau benar-benar telah banyak menyakiti orang. Kau ingin mati saja terserah. Kenapa harus menyeret orang lain? Apakah hanya karena aku dan kau bercerai? Kau ingin balas dendam pada masyarakat? Dulu aku tak pernah menyangka kau orang yang menjijikan seperti ini. Kalau masih laki-laki, tanggung sendiri perbuatanmu. Jangan libatkan Tuan Chu. Sekarang juga, cepat berlutut dan minta maaf. Su Ziwei, saya benar-benar tidak menyangka. Hubungan kita yang telah 5 tahun hancur dalam sekejap. Dulu saya memperlakukanmu seperti permata di telapak tangan. Meski kita berpisah, saya masih memberi kesempatan untukmu. Namun kamu malah bodoh sampai sejauh ini. Saya tidak ingin mendengar omong kosongmu lagi. Memberitahu Pavilion Xingchen tentang peninjauan ganda pada bulan Juli. Suruh mereka datang dalam waktu 5 menit. Kalau tidak, bunuh diri sebagai hukuman. Panglima tertinggi, kalian harus datang dalam waktu 5 menit. Kalau tidak, bunuh diri. Hahaha, luar biasa. Lin Tian, kau benar-benar sangat angkuh. Perintah Bangau, 2 anak panah bintang. Kulihat kau benar-benar menganggap dirimu sebagai pemimpin bintang komet. Baiklah, kau suka berpura-pura, bukan? Kau ingin menghukum kami, bukan? Jangan putuskan jalan kesuksesan anak cucu kami. Aku akan memberimu satu alasan lagi. Jika kau benar-benar bintang komet yang memalukan, habisi saja seluruh keluarga kami. MPH. Hei, ini gubernur, saya Shen Boxing, saya Shen Lao. Ada apa? Gubernur, mertua sekeluarga mengacaukan perjamuan kota baru di Langtian. Menyamar sebagai pemimpin Pavilion Xingchen. Chu Yusi dari grup Feng Ming membantu kejahatan. Saya Shen Boxing. Sekarang, atas nama kepala keluarga Shen, saya mengajukan permohonan untuk meminta pertanggungjawaban grup Feng Ming. Membuat seluruh pria dan wanita di grup Feng Ming menjadi budak dan pelacur. Pria menjadi budak, wanita menjadi pelacur. Pria menjadi budak, wanita menjadi pelacur. Pria menjadi budak, wanita menjadi pelacur. Pak Tua Shen, apakah tindakanmu sudah keterlaluan? 4 keluarga besar Yun Zhou ternyata bangkit bersamaan. Gubernur kalian masih bisa menahannya, namun sudah tidak bisa ditahan lagi. Ling Tian, dia tidak hanya menyamar sebagai pemimpin bintang pavilion. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memerintah bintang-bintang dan 2 anak panah dan memutuskan jalan hidup kami. Membuat para bangsawan di seluruh kota ini kehilangan kekuasaan, menjadi rakyat biasa. Kami sama sekali tidak mungkin setuju dengan itu. Tak disangka, hal seperti ini bisa terjadi jika tidak menghukum kepala pavilion dengan tegas. Akibatnya akan datang. Kami di Yun Zhou takkan luput dari malapetaka. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, aku akan memenuhi janjiku. Segera sampaikan perintah gubernurku kepada seluruh warga Yun Zhou bahwa kelompok si Guangming telah membantu kejahatan. Mulai sekarang, laki-laki menjadi budak, perempuan menjadi pelacur. Aku akan segera tiba. Dukun, terima kasih banyak, Tuan Gubernur. Ling Tian, aku sudah membinasakan kelompok wanita milikmu. Biarlah perusahaan dan seluruh orang di dalamnya segera jatuh miskin. Bukankah kau pemimpin bintang pavilion? Hukum aku, sana, habisi seluruh keluargaku. Ayo, hahaha. Kepala
Kepala keluarga Shen, dia seorang pengecut. Hanya pandai berpura-pura saja. Semua orang yang hadir kecuali Chu Yusun, seorang wanita konyol, mempercayainya. Siapa yang masih percaya padanya, menghukumnya. Hukuman yang sangat pantas. Saya baru saja mengundang beberapa bintang dan anak panah kembar. Tunggu sampai Tuan Landa tiba. Saya khawatir sampah ini sudah lama hilang. Jangan katakan padanya bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Meskipun dia berhasil kabur sampai ke ujung bumi, kami tetap akan mengambil nyawanya. Tapi kalian, Sekretaris Lin dan Tuan Su, apakah kalian masih tetap bersikeras? Sekarang aku beri kalian kesempatan. Tinggalkan Fengming Group. Aku bisa memaafkan kalian kali ini. Jika tidak, tunggu sampai Tuan Gubernur datang. Jangan salahkan aku yang kejam. Maafkan saya, Chu Zong. Nyawa tua ini tidak berharga. Tapi saya masih punya keluarga. Hahaha. Lin Qian, ini hukuman yang kamu maksud? Lin Qian, bagaimana denganmu? Lin Tian, kamu bilang apa tentang caramu? Shen Boxing sebenarnya berniat memberi kalian 5 menit hidup. Bagus, karena kalian mencari kematian. Maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Aduh, kamu jadi marah karena malu, ya? Kamu bisa apa terhadap kami? Dulu, semuanya ditindak. Hanya bergantung pada seorang gadis kecil. Apa yang bisa dia lakukan? Ada masalah. Di bawah, di lapangan bawah. Lin Tian, apa yang kau lakukan? Berani sekali. Semut kecil yang hina. Berani sekali memaksa tunanganku. Kalian akan melanggar aturan. Maka, aku hanya bisa membalasnya dengan darah. Sinyu, hebat. Besok kau akan melakukan apa? Pat, hentikan perintah wanita ini. Kepala keluarga Shen yang gagah perkasa dan tak terkalahkan di seluruh kota. Apakah kau juga takut? Di mana tempat untuk menjinakkan semut kecil yang hina? Berani bangkit? Besok Tuan Xiaodu akan segera datang. Tunggu hingga ahli itu tiba. Hancurkan semua kekacauan ini. Semua yang telah kamu lakukan kepada kami sekarang akan dibalas 100 kali lipat padamu. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Lin Tian, Pat, lepaskan kepala keluarga Shen. Lepaskan. Tapi aku tidak punya alasan apa-apa. Besok kamu benar-benar gila ya. Jika membiarkan wanita ini menyakiti Shen Jiachu, maka semuanya tak akan bisa diperbaiki lagi. Tak bisa diperbaiki. Semua ini sudah tak bisa diperbaiki sejak lama. Dia tidak salah menyamar menjadi kepala sekte, memberi penghargaan pada orang kaya Yunzo. Semua ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Hormat kepada Tuan Gubernur. HMPH, Tuan Gubernur Lin Tian, kamu sudah pasti mati. Tuan Gubernur, segera hukum orang gila ini. Sudah merencanakan untuk membunuh seluruh orang kaya di kota. Apa itu tanah kuning? Pat, biarkan dia pergi. Tuan Shen, kamu memang memiliki tanggung jawab besar. Kamu menggunakan namaku, tapi belum menyerah. Dan kamu, Chu Yusi, kamu punya masa depan cerah. Kamu benar-benar terpedaya dan bersama dia bermesraan. Tuan Zuo, semua ini karena dia mempengaruhi kami. Tuan Chu, tolong, biarkan kami. Grup Fengming, biarkan kami. Tuan Chu, aku memberimu kesempatan. Aku bisa meluputkan Chu Yusi karena Chu Yuanu. Tapi, lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Saya sudah menahan semua orang dari grup Fengming. Tunggu sampai masalah ini selesai. Menjadi budak dan pelacur. Kacauan tidak akan ditoleransi. Apa? Semua ini karenamu. Apakah ini yang kau inginkan besok? Kau seperti badut yang melompat-lompat. Bertingkah laku tidak terkendali. Ingin menyeret semua orang untuk menderita bersamamu. Apakah ini ambisimu? Renzong, apakah kau sudah melakukan investigasi? Berani sekali menggunakan nama Gubernur Jenderal. Bukankah orang rendahan sepertimu tidak pantas membuat guci? Tuan rumah sedang berbicara. Masih berani menyela? Tuan rumah sedang berbicara. Masih berani menyela? Tuan Gubernur, lihatlah orang ini, begitu sombong. Tertulis di hadapan Anda. Orang perantauan memang seharusnya menderita siksaan yang mengerikan. Aku melihatnya. Lin Qian, kejahatanmu tidak perlu kuselidiki. Seluruh bangsawan di kota ini mengatakan kau adalah orang jahat. Kau memang orang jahat. Hari ini, aku akan menghukummu dengan siksaan yang memalukan. Benar, besok aku akan memberitahumu. Jangan bilang kalau kamu yang membuat semua ini hari ini. Meskipun kamu tidak, kami ingin menghukummu dengan sebuah gubuk kecil. Tidak perlu berbalik. Di awan ini, kekuasaan adalah keadilan. Kekerasan adalah kekuatan. Baik, betapa adilnya, betapa kuatnya kekuasaan. Karena kamu merasa kekuasaan dan kekuatan itu adalah kekuatan. Maka hari ini aku akan menekanmu dengan kekuasaanku. Akan kubunuh kau dengan kekuatan ini. Apa? Di hadapan Tuan Gubernur, kamu pikir masih bisa bertindak sesuka hati karena dia? HMPH, lihat itu. Dua ahli yang ada di belakang Gubernur. Mereka semua adalah kekuatan dengan level Dewa Perang Pedagang. Besok, sampai saat ini, berapa banyak orang yang akan mati bersamamu? Cepatlah minta ampun. Kamu tidak layak hidup. Namun hidup gadis ini yang cerah tidak seharusnya ikut terkubur bersama kamu. Memohon sekarang sudah terlambat. Bertindak sekarang. Tuan Gubernur, jangan bertindak. Saya bersedia membayar harga apapun. Asalkan kamu bisa melepaskan Lin Tian. Seandainya saya tahu seperti ini, kenapa dulu harus seperti itu? Tapi perintah saya sudah tercatat. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Menghadapi dua semut saja, tidak ada yang perlu dibicarakan. Anak muda, berani-beraninya kau mengatakan kami adalah darah naga. Kami pasti akan mencabut tulangmu dan menguliti tubuhmu. Menyiksa sampai mati. Prajurit abadi. Keberadaan sebutir beras. Juga berani memancarkan cahaya. Juga berani sembarangan berkata tentang menyerang ketua. Kamu adalah ahli Dewa Perang. Ahli Dewa Perang. Itu adalah ahli Dewa Perang yang menjaga wilayah utama. Loh, bagaimana mungkin dia hanya diberi makanan oleh satu daerah? Membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan seorang Dewa Perang. Hanya keluarga besar ibu kota kekaisaran dan tokoh besar seperti Bintang Kakak yang mampu membesarkan Dewa Perang. Dewa Perang semuanya adalah penguasa suatu wilayah. Mewakili kekuatan tertinggi dan terkuat. Mewakili kekuatan besar di belakangnya. Belum pernah ada orang yang tidak terkenal dan tanpa latar belakang. Jangan bilang Lin Xian. Benar-benar pemimpin Xing Chen. Lin Xin sekarang sangat tenang. Aku tidak salah memilih orang. Apakah dia marah? Lin Xin dipermainkan seperti benda di tangan mereka. Mereka bahkan mengancam nyawa
nyawa dan keselamatan karyawanku. Bagaimana aku tidak marah? Baiklah, hari ini aku akan membantu kamu melampiaskan amarah itu. Tahan dulu, apakah kamu masih akan menghukumku sekarang? Katakanlah aku tidak tahu kalau kamu adalah ketua istana Beijing. Semua ini adalah karena dia. Semua ini karena dia. Dia yang memanipulasiku. Jika tidak, aku tidak akan melakukan ini. Tuan Ketua, aku bersedia membalas dendam padanya dengan cara yang paling kejam. Untuk menghilangkan rasa bencimu. Apa yang kau tahan? Kau berani sekali melakukan ini. Jangan lupa jabatan gubernurmu. Siapa yang mengangkatmu? Kakek tua. Diamlah. Hahaha. Tampaknya gubernur bicara juga. Tidak aneh. Lagi pula, keluarga Shen adalah keluarga terkuat di antara 4 keluarga besar. Baiklah, maka aku akan membantumu. Jika kalian membuat pilihan yang tepat saat ini, maka kalian akan bebas dari hukuman mati. Jika tidak, pasti akan dibunuh. Shen Busing, kau orang tua yang tidak berguna, buta dan tuli, melahirkan seorang putra yang menyesatkan orang banyak. Keluarga Li dan keluarga Shen akan bermusuhan sampai mati. Hitung saya 1. Keempat keluarga besar kalian berani tidak sopan kepada tuan sekte. Aku akan menyatakan perang kepada keempat keluarga besar kalian. Tidak, masih ada keluarga Su. Sebagai keluarga tuan sekte, kalian berani menusuk dari belakang. Kalian memang yang paling pantas mati. Ibu guru 4 dan keluarga Su. Keluar dari Yunzhou, 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 keluar dari Yunzhou. 4 kepala keluarga. Pemimpin jahat sekarang telah berubah posisi antara menyerang dan bertahan. Lalu bagaimana dengan kalian? Bagaimana bisa begini? Orang ini sungguh tidak berguna. Apa benar dia adalah pemimpin Star Reset? Kakak, cepatlah minta tolong pada kakak ipar. Apa yang bisa aku lakukan untuk memohon padanya? Kamu tidak pergi. Sekarang apa yang bisa dilakukan? Nyonya Su tidak perlu panik. Meskipun dia memiliki ahli pertempuran yang kuat di belakangnya, dia tetap bukan ketua pavilion Xingchen. Tuan Shen, kamu, apa yang kamu katakan benar? Chen Su, kamu omong kosong. Sampai sekarang kau masih berani mempertanyakan status pemimpin kita. Jangan berteriak-teriak di depanku. Jabatan gubernurmu itu diberikan oleh 4 keluarga besar kita. Memanggilmu tuan. Kau benar-benar mengira dirimu hebat, ya? Meskipun kau punya dewa perang yang mendukungmu, takmu seperti babi. Bagaimanapun juga, di belakang keluarga Shen kita ada keluarga Lin dari ibu kota. Pengurus rumah keluarga Lin menyerahkannya hari ini. Jadi dia itu putra mahkota keluarga Lin, ya? Awas kau, minggir. Lin Tian, jangan kau kira karena ada ahli tingkat dewa perang yang membantumu, kau bisa bertindak sesuka hati. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku akui aku meremehkanmu. Telah mengendalikan ahli tingkat dewa perang. Tapi lalu bagaimana? Yang palsu tak akan bertahan lama. Kau ini cuma menantu yang tidak berguna. Seberapapun kau menyamar, kau tak akan pernah bisa menjadi bintang suci yang disegani oleh ribuan orang. Kau tak akan pernah bisa menjadi bintang suci yang disegani oleh ribuan orang. Julie, biar dia bicara. Aku ingin sekali mendengar bagaimana dia tahu apa yang kusukai. Tentu saja aku akan bicara. Aku mengungkap penyamaranmu di depan semua orang. Ini memberi kepercayaan diri pada wanita penipu miskin itu. Lalu ia menjadi sombong. Dia hanya ingin pamer di depan Ziwei. Dan setelah penyamaranmu kutinggalkan, kamu menyesal dan marah karena malu. Ingin menggunakan sedikit kekuatanmu untuk menghancurkan kita semua. Hanya untuk memuaskan kesombongan hatimu. Apa? Lin Tian, kamu benar-benar kejam. Tidak heran kakakku tidak menyukaimu. Kalian semua cuma sekumpulan orang tak berguna. Hanya sedikit ketakutan. Langsung kehilangan kemampuan menilai. Padahal dia tahu bahwa dirinya tak bisa dimaafkan. Ingin mengacaukan situasi. Menganggap kalian sebagai iblis yang melarikan diri memanfaatkan kesempatan. Apa? Kami benar-benar dimanfaatkan? Dengan kecerdasan kalian yang segitu. Tak heran kalian diinjak di bawah kaki oleh 4 keluarga besar kami. Memang pantas menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Ternyata benar-benar memiliki pandangan yang tajam. Kebijaksanaan yang luar biasa. Jangan berpura-pura sok gagah di sana. Memperlihatkan sikap. Apa artinya jika ada ahli perang hebat yang mendukungmu? Jika dibandingkan dengan keluarga Shen kami. Jika dibandingkan dengan Starry Sky Pavilion yang sesungguhnya. Seorang dewa perang itu apa? Aku benar. Seorang ahli dewa perang dibandingkan dengan keluarga Lin dan Bintang Pavilion sama sekali tidak berarti apa-apa. Besok kau ingin mengacaukan air, lalu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Kau sama sekali tidak punya kesempatan itu. Benar, kau mengandalkan kekuatan dewa perang untuk bertindak angkuh dan semena-mena di sini. Mengganggu upacara penyambutan pasukan baru di Buzhou. Dan hatimu begitu kejam. Dan kau hari ini akan mengalami kehancuran total. Keempat keluarga besar ini memang mudah diintimidasi. Jelas-jelas kau tawanan. Tapi sekarang bersikap angkuh dan sombong. Karena kami sendiri adalah sosok yang tidak bisa kau lawan. Bukan karena kau mengandalkan seorang dewa perang. Mengandalkan sedikit trik baru kau bisa melampaui kami sepenuhnya. Besok orang menganggur. Tidak ada yang bisa dibalikan. Dunia ini tidak peduli apapun cara yang kamu punya. Aku hanya bisa memberitahumu. Kamu berdiri di panggung yang salah. Seorang dewa perang ingin membalikan nasib. Kamu bermimpi. Apalagi, demi hati kotormu itu, kau bahkan tidak melepaskan Ziwei. Orang sepertimu, kau pantas. Kau benar-benar pantas celaka. Apa yang dikatakan Dewa Lin benar? Su Ziwei, bukankah kau sedikit pun memiliki penilaianmu sendiri? Pandanganmu seperti rumput liar yang tertiup angin, begitu saja terombang-ambing? Jawab aku. Bulan, mengapa harus ditanya? Hanya sekadar berbicara klise. Hari ini kita bicara berdasarkan fakta. Lin Tian, tindakanmu yang berturut-turut hari ini sudah sulit untuk dimaafkan. Kami tidak akan memberimu kesempatan lagi. Saya akan segera meminta perintah dari keluarga Lin. Pesta dimulai lebih awal, menunggu hingga saat keberuntungan bintang ganda datang. Barulah aku akan membunuhmu dengan cara yang mengerikan. Juga dengan keluarga Chu Yuqin yang tak layak disebutkan. Sekarang, bahkan wajah Chu Yuanu tak bisa membantu. Keluarga Chu harus membayar dengan nyawa. Tak disangka, akhirnya semuanya hanya mimpi besar. Tuan Shu, Anda telah dihancurkan oleh pria ini. Kian,
jangan dengarkan omongan mereka. Siapa sebenarnya yang berbicara omong kosong? Nanti ketika bintang kembar tiba, kau akan tahu. Kau hebat sekali keempat keluarga besar itu. Hebat sekali Shen Zhensu. Ingin menggunakan orang-orangku untuk menghukumku. Pergilah tanyakan kepada mereka. Mereka berani melakukan itu. Saudari kekaisaran, kamu masih berpura-pura. Baiklah, baiklah. Dia akan bilang bintang kembar akan datang. Sekarang sudah 5 menit. Orangnya mana? Dia jadi sombong setelah mendapat kekuasaan. Ada yang palsu. Bagaimana bisa memanggil bintang kembar? Tidak bisa dipanggil. Aku akan pergi menggantimu. Perintah dari bintang pavilion. Tua bintang pavilion, Ma Zitao. Panah ganda bintang pavilion benar-benar datang. Ini. Waktunya. Tepat 5 menit. Ya ampun. Tuan muda Sheng. Apakah kau salah bicara tentang waktunya? Chen Chensu, bocah sialan. Bukankah kau bilang Tuan Lin bukan pemimpin pavilion? Bagaimana kau menjelaskannya? Omong kosong. Apakah ini kamar bintang kembar? Apakah mereka yang kau panggil? Mengapa kedua orang itu masih berisik? Diam semua. Ini perintah dari Tuan Pavilion. Siapapun yang masih berisik, sampaikan perintah Tuan Pavilion. Su Ziwei dari keluarga Su, cerdas dan tajam, berbakat luar biasa. Masa depan pasti akan menerangi 9 wilayah. Masing-masing mengenakan jubah untuk menyambut Singguang. Di mana Su Ziu, matahari dan bulan. Pergi. Ini. Kau adalah Su Ziwan. Keluarga Su Ziwan, menghadap utusan bintang. Nona Su, sama-sama. Kau sangat dihargai oleh Tuan Sekte. Tuan Sekte telah kembali. Kau akan memakaikan jubah baru padanya. Nona Su pasti akan menjadi pusat perhatian dunia. Dari situ, kariermu akan cemerlang. Lagi pula, aku bukanlah utusan khusus King Cheng. Aku hanya menyampaikan pesan untuk kedua tuan. Saya sebenarnya memiliki apa kelebihan dan kemampuan, hingga bisa mendapatkan kehormatan ini. Nona Su, Anda terlalu merendah. Kata-kata sang ketua tidak pernah salah. Malam ini, perjamuan bintang diadakan di aula utama. Dua utusan besar telah terlebih dahulu masuk. Bagi mereka yang memiliki undangan perjamuan bintang, harap masuk dalam 3 menit untuk menyaksikan acara. Cahaya bintang bersinar. Pemimpin sekte tak tertandingi. Kilauan bintang. Pemimpin sekte tak tertandingi. Pemimpin sekte tak tertandingi. Kilauan bintang. Pemimpin sekte tak tertandingi. Kilauan bintang. Pemimpin sekte tak tertandingi. Nona Su, tolong persiapkan dengan baik. Saya akan pergi lebih dulu. Hati-hati di jalan. Hahaha. Lintian, apalagi yang ingin kamu katakan? Bukankah kamu bilang kamu menukarnya dengan perhiasan bintang? Bukankah kamu bilang Li Ji akan jatuh jika tanpa kamu? Bukankah kamu bilang kamu adalah ketua pavilion bintang? Tuan sekte, lalu mengapa Ziwei tetap mendapatkan kehormatan tertinggi ini? 7 bulan? Apa yang terjadi ini? Bawahan ini bersalah. Sebelumnya Tuan menyuruh Ziwei mengenakan jubah itu. Karena terburu-buru, saya lupa menarik kembali Zhao Li. Bawahan ini akan bunuh diri untuk meminta maaf. Tunggu, ini bukan salahmu. Lepaskan. Lintian, kenapa kamu bisa berpura-pura seperti itu? Aktor-aktor yang kamu pilih memang sangat lelah. Tapi yang perlu aku katakan adalah, kehormatan ini adalah permohonan dari keluarga Shen untuknya. Benar, Shen Sheng. Ini adalah permohonanmu untukku. Benar, Ziu adalah yang aku minta. Ini terlalu berharga. Tidak benar. Hadiah ini adalah hadiah pertunangan untukmu. Apa? Iya, aku suka padamu. Aku suka padamu. Sekarang akhirnya aku mendapatkan dokumen penting keluarga Lin. Surat wasiat ini adalah milikmu. Mulai sekarang, kedua keluarga kita akan merayakan kebahagiaan bersama dan kehormatan. Tuan, Lian, jangan menakutiku atau janji untuk anakku. Su Ziwei tidak tahu mengapa dia disukai oleh kepala pavilion. Reinkarnasi pasti akan mencapai kesuksesan besar. Su Ziwei, kau masih belum tahu betapa kerasnya usaha anakku untuk mendapatkan surat perintah ini. Dia bahkan rela berselisih denganku demi menunggumu. Kakak Shen, kau ternyata masih sedalam itu perasaannya. Kakak, kau masih ragu-ragu apa? Jangan sampai kau masih mengingat lumpur itu. Benar sekali, bulan ini kau juga tidak berpikir. Seandainya bukan karena Tuan Muda Shen, kita akan terseret oleh orang tak berguna itu. Kalian bersumpah. Surat perintah ini jelas-jelas hadiah dari Tuan Sekte. Shen Zhensun, kau benar-benar berani merebut semua jasa. Cukup, aku tidak peduli kau siapapun. Tidak peduli karena apa kau membantu Lintian. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan seperti itu. Shen Sheng Su Ziu, hingga sekarang kamu masih percaya dengan kata-katanya? Kamu tahu nggak? Meskipun sekarang kamu sangat bahagia, tapi semua itu akan segera menjadi ilusi belaka. Lintian, orang yang selalu menipuku adalah kamu. Shen Xiao selalu membantuku, sedangkan kamu hanya bisa menggunakan hidupmu untuk melakukan pertunjukan yang tak disukai siapapun. Selain itu, tak ada gunanya. Menikahlah denganku. Meskipun apa yang dikatakan Lintian itu omong kosong, namun kata-kata Shen Zhengsu juga tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Aku bisa menjadi orang yang mengenakan jubah. Mungkin Tuan Sekte menyukaiku. Tuan Muda Shen, aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Tapi sekarang aku belum ingin menikah denganmu. Tapi aku bisa bersumpah menjadi saudara kandung denganmu. Bahkan seperti ini pun tak bisa didapatkan. Tunggu sampai aku menemukan kesempatan. Pasti akan kuperlakukan kau dengan baik. Namun, sekarang yang paling penting adalah ikatan yang bisa membawa kematian. Saudaraku, satu kalimat. Namun, aku tidak akan menyerah untuk mengejarmu. Lintian, kamu menghitung segala hal. Apa artinya mendapatkan sorotan sesaat? Mereka semua akan binasa selamanya karenamu. Sedangkan aku dan Ziwei akan menguasai Yunzhou, menjelajahi provinsi Liao, bahkan mengguncangkan seluruh Daxia. Direktur Chu, kau akhirnya memilih yang salah. Lintian, kau benar-benar sial. Sebelum Direktur Chu bersamamu, betapa bermartabatnya dia. Bahkan satu kata bisa memusnahkan keluarga suku. Tapi kali ini aku justru harus ikut orang sampah ini menuju dunia bawah. Hahaha, menyesal? Hanya saja ada beberapa hal yang sulit kupahami untuk sesaat. Memang ada beberapa kesalahan tak terduga. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Di hadapan kekuatan mutlak, segalanya kembali ke jalurnya. HMPH, apakah kamu masih punya kesempatan itu?
Chu, panggil orang, saya akan tangkap dia, kirim ke tempat utama. Biarkan tuan pemimpin yang memutuskan di kuil jiwa. Kamu ini sampah, tapi tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya kamu memberi kami kesempatan untuk meraih prestasi. Tuan Si, Tuan Shen, saya rentahu saya salah. Saya berharap bisa diberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Ingatlah, ini adalah kesempatan terakhirmu. Pasti, Lin Tian hampir setelah membuat kesalahan. Pemimpin tidak menuntut harga apapun, kecuali untuk memasukkanmu ke penjara besar Yunzhou. Aku akan membuatmu merasakan semua siksaan di dunia ini. Tidak perlu repot-repot hari ini, karena kalian menganggapku sebagai jasa kuotian, maka aku akan memberikan kalian sesuatu. Kalian tidak perlu ikut campur. Aku akan pergi sendiri. Hahaha. Dia benar-benar berani masuk perangkap. Tunggu dulu. Jangan-jangan orang ini benar-benar punya dukungan? Tidak boleh, tidak baik. Orang ini akan kabur. Jalan ini langsung bisa keluar. Brengsek. Tidak menyangka dia begitu kejam. Meninggalkan Cuyu 11 di sini begitu saja. Orang seperti ini bisa melakukan apa saja. Menekan Cuyu Si. Saya ingin lihat siapa yang berani. Nona Chu, jangan terlalu merencanakan. Pola pikir Anda terlalu sempit. Nona kecil, masih mau ikut campur di sini. Siapa yang kamu sebut nona kecil? Jangan kira karena kamu punya keberanian, kamu bisa bertindak sesukamu. Kuatan dewa perang, kamu bisa melawan 100 orang sendirian. Tapi jangan lupakan, di Yunzhou juga ada 30.000 harimau berlari. Kamu bisa coba panggil mereka. Kamu sebagai gubernur, jangan sampai dihukum mati. Nona ini, maksudmu Lin Tian bukan melarikan diri? Di dunia ini, masih ada orang yang bisa membiarkannya lolos? Nona Chu, kau juga tidak mau sadar? Aku percaya pada penilaianku sendiri. Dulu aku juga percaya dia bisa berubah. Tapi, sudahlah, mereka semua orang yang malang, dimusnahkan oleh Lin Tianhu. Nona Si, maukah kau bertaruh? Apa yang dipertaruhkan? Kita pertaruhkan, akhirnya siapa yang benar? Nona Chu, apalagi yang bisa dipertaruhkan? Saya pertaruhkan kehormatan saya, Chu Yusi. Jika saya kalah, saya akan meminta maaf kepada Su Ziwei di depan media. Menambah kehormatan namamu. Baik, Tuan Chu, saya setuju. Jika saya kalah, silakan ajukan permintaan. Saya khawatir Anda akan kecewa. Tuan Su, kalau begitu, mari kita tunggu saja. Tuan punya perintah. Saat pesta dimulai, undang orang Korea untuk masuk ke ruang utama. Baik, mari kita pergi. Chu Yusi, aku sangat menantikan ekspresimu saat kamu putus asa. Ayo pergi. Nona Chu, tua sekte tidak akan menipu. Saya pantas mati. Salah paham maksud ketua sekte. Saya bersedia bunuh diri sebagai tanda penyesalan. Saya tidak bersalah. Saya berani bertindak sembarangan. Kamu menikahiku dan langsung pergi. Iya, kamu, tuan muda, ternyata kamu benar-benar adalah ketua Xingchen Pavilion. Aku, hamba yang tua ini, terlalu terharu, sangat terkejut. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Setelah aku diusir dari keluarga Lin, aku terus mencarimu. Beberapa hari yang lalu aku mendapat kabarmu. Tiba di Yunzhou. Dengar-dengar, Anda tidak hidup dengan baik di keluarga Su. Saya berpikir untuk mendukung Anda. Jadi, Jelin Guan, yang disebut oleh keluarga Shen itu, sebenarnya adalah Anda. Benar? Itu saya. Saya akan segera membawa orang untuk pergi. Terima kasih atas usaha keras Anda. Namun mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi bersembunyi ke sana kemari. Selama kamu setia kepada kami, aku akan memberimu kebebasan sepuasnya. Mana Chu Yusi? Langit, pemimpin masih belum muncul. Kenapa kamu terlalu bangga? Chu, apakah kamu benar-benar ingin mempertaruhkan semuanya? Apakah kamu tahu apakah aku masih punya jalan mundur? Sangat tidak seharusnya. Anda tidak percaya. Sekarang jika dipikirkan kembali tentang Ling Tian, selain mulut manisnya, dia sebenarnya tidak punya apa-apa. Bahkan resep obat itu mungkin dicuri dari mana entah. Jangan bicara lebih banyak. Sekarang, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mempercayainya. Pesta dimulai. Semua orang duduk. Aduh, Lin Tian benar-benar sampah. Dia kabur seperti itu. Promosi. Selamat datang, Tua Pavilion Bintang. Salam, Tua Pavilion Bintang. Halus seperti tinta, bersinar seperti bintang. Tahun ke-86 Dinasti Daxia. Pemimpin Pavilion sendirian mendirikan Pavilion Bintang. Mengambil makna halus seperti tinta, bersinar seperti bintang. Tahun ke-89 Dinasti Daxia. Pavilion Bintang melesat menjadi yang nomor 1 di dunia. Penguasa bintang mengajari bakat-bakat di dunia, mengambilnya dari debu, namun menggunakannya seperti bintang-bintang yang berlimpah. Selama 5 tahun, bintang telah menunjukkan kebaikan dan menyelamatkan dunia. Meskipun namanya tetap sama, masih ada kekurangan. Penguasa bintang kembali hari ini. Bintang harus berubah lagi, menjadi lebih baik, maju selangkah lagi. Pemimpin memiliki kebaikan hati. Pemimpin memiliki kebaikan hati. Pemimpin memiliki kebaikan hati. Pemimpin memiliki kebaikan hati. Pemimpin berkata hari ini akan kembali. Ke saatnya tiba, satu orang akan mewujudkan cita besar. Sexstar Pavilion akan mengalokasikan semua sumber daya untuk menciptakan puncak yang tak tertandingi di dunia. Pemimpin hari ini melepas jubah lamanya dan menggantinya dengan pakaian baru untuk memulai pemerintahan. Orang ini hari ini memakai jubah. Hahaha. Hari ini keluarga Sukami benar-benar menerima berkat yang luar biasa. Tuan Shen, semua ini berkatmu. Kekuatan besar ini harus direbut oleh keluarga Su, tapi untungnya Su Ziwei mudah ditipu. Ke depan, semua ini akan menjadi milik keluarga Shen. Xiu, mulai sekarang, kamulah yang paling unggul di dunia ini. Tuan Shen, saya tidak akan melupakan bantuanmu. Tidak bangkit juga. Yun Tian, kamu pada akhirnya hanyalah mimpi kecil di dunia fana. Sedangkan aku yang paling bersinar seperti bintang di langit. Tuan Chu, kamu masih melihat apa itu? Sudah saatnya seperti ini. Apakah kamu masih berharap keajaiban terjadi? Itu Ling Tian saja entah pergi kemana. Hahaha, Tuan Chu, tapi kamu juga jangan terburu-buru. Tunggu sampai pesta selesai. Saya pasti akan mencari seluruh Yunzhou dan menangkap Lin Tian. Nanti saya akan memotongnya perlahan-lahan di depanmu. Benar, Lin Tian yang sampah ini sudah beberapa kali mempermainkan saya. Aku harus membuatnya menderita. Kau sangat kejam. Bagaimana bisa kau mengutuk? Masih ingin menghukumku? Kelompok Feng Ming yang perkasa itu sudah
sudah runtuh. Kau masih berpura-pura. Su Ziwan dari keluarga Su mematuhi perintah untuk mengganti pakaian tuan gedung. Su Ziwei, apakah kamu masih merasa layak? Tuan Ketua, apakah kamu tidak puas dengan hal-hal yang terjadi sebelumnya? Tuan Ketua, harap tenang. Ziwei telah memutuskan semua hubungan di sekitarnya. Sekarang Ziwei tidak memiliki tuan lagi. Beban? Yang kamu maksud dengan beban adalah senjata perak. Tuan Ketua, harap tenang. Meskipun Yun Tian telah melakukan banyak hal yang keterlaluan, tapi awalnya kami ingin menangkapnya dan menyerahkannya kepada tuan untuk dihukum. Hanya saja dia berhasil melarikan diri. Namun tuan, jangan khawatir. Kami pasti akan menangkapnya dan menyerahkannya kepada tuan. 5 tahun hubungan. Apakah kau tega? 5 tahun ini, yang dia berikan padaku hanyalah rasa jijik. Apakah Tuan Gedou merasa tidak suka karena saya sudah menikah? Tuan Gedou, mohon jangan khawatir. Saya berjanji kepada Anda. Saya hanya ingin Lin Tian sembuh dari penyakitnya. Meskipun sudah menikah 5 tahun, kami belum pernah tidur bersama. Suzy, apakah kamu pikir saya menyukaimu? Itu sebabnya kamu jadi orang berpakaian kulit? Tuan Kepala, hamba berani sekali. Meskipun hamba belum berpengalaman. Namun hamba pasti akan melayani Tuan Kepala dengan nyaman. Karena mendapat kehormatan dari Tuan Kepala, hamba pasti akan memutuskan hubungan masa lalu. Hamba akan sepenuh hati melayani Tuan Kepala. Bagus, bagus. Suara Tuan Pemilik bagaimana bisa berubah? Kenapa terasa begitu familiar? Tuan Pemilik, Tober, saya akan berlari untuk Anda. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Terima kasih Tuan Pemilik atas bantuannya. Luar biasa. Mulai sekarang, keluarga Su kami akan langsung terbang ke puncak. Tanpa sampah seperti ini, maka keluarga kami akan terus berkembang. Lucu sekali. Lucu. Yang lucu itu adalah kamu. Jangan kira dirimu itu dewa perang. Satu kata dari bulan keluarga kami bisa menghancurkanmu. Cengkram mati wakil kepala sekte. Keluarga Su kalian itu siapa sih? Wakil kepala sekte apa? Dia wakil kepala sekte? Benarkah? Nona Chu, sekarang giliranmu. Aku harus apa? Mengenakan jubah untuk kepala sekte. Ini, bagaimana mungkin ini? Tuan Kepala Pavilion, ada apa sebenarnya denganmu? Su Ziwei, apa kau benar-benar berpikir kau berhak menghinaku? Kau berhak menghinaku? Lin Qian, bagaimana bisa kau? Kenapa tidak bisa dia? Aku, bawahan Gu Ziwei. Lihat bintang, Tuan. Anak buah memetik bintang, menghadap ke gedung, menghadap Tuan Gedung. Tuan Gedung, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Tidak, Lin Qian, sejak menjadi Tuan Gedung, mengapa kau memilihku sebagai pembawa jubah? Karena kau pernah menjadi istriku. Kau pernah menjadi wanita yang sangat cintai. Pernah menjadi orang yang kuberjanji akan kulindungi dengan nyawaku, dan kuberi kejayaan di dunia. Tapi malam ini, istriku telah tiada. Meskipun sekarang kekuatan bertarungmu sama seperti jubah lamaku, itu sudah menjadi masa lalu. Dan sekarang, orang yang layak berdiri di sampingku untuk bersama-sama merayakan kejayaan ini adalah dia, Su Yuxi. Karena kamu tidak meninggalkanku, maka aku akan menjanjikan untuk hidup dan mati bersamamu. 5 tahun yang terbuang. Hingga hari ini, baru aku tahu apa itu cinta sejati. Aku pernah menjanjikanmu kejayaan. Yu sebelah, maukah kau bersamaku menciptakan kejayaan besar ini? Maukah kau mengenakan jubah baru ini untukku? Benar. Tuan Chu benar-benar benar. Hancur. Keluarga Shenku hancur. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin dia adalah kepala pavilion? Tidak mungkin. Aku benar-benar orang bodoh. Yu 11. Kau benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh. Yu 11. Ada apa denganmu Yu 11? Saya senang. Ternyata saya tidak salah memilih orang. Ayo, jubahnya beri saya. Biarkan saya yang mengenakan jubah untuk Tuan Kepala Sekte ini. Ini adalah jubah. Silakan, Nona Chu, kenakan jubah untuk Tuan Kepala Sekte. Mulai hari ini, Sekte Bintang akan mendirikan Sekte Lingyun. Investasi tanpa batas. Perintah ini diumumkan ke seluruh dunia. Diberitahukan kepada 3 keluarga besar di seluruh dunia. 186 keluarga kaya, 500 perusahaan terkemuka. Mulai sekarang, Nona Chu adalah kepala Lingyun Pavilion. Tuan tidak online. Ini bukan kemakmuran yang sama dengan langit dan bumi. Inilah puncak Lingyun. Selesai. Kesempatan ini. Ternyata kesempatan ini milik keluarga Susaya. Memerintahkan 100 pahlawan perang untuk bergabung di bawah pimpinan Nona Chu. Mulai sekarang, siapapun yang menjadi musuh Nona Chu harus terlebih dahulu menghancurkan pavilion bintang saya. Terima kasih, Tuan. Tuan Sekte, kenapa kau memanggilku Tuan Sekte lagi? Lalu bagaimana seharusnya aku memanggilmu? Bukankah barusan kau mengatakan aku adalah tunanganmu? Sudahlah, aku tidak bercanda lagi. Sekarang kita harus menangani beberapa urusan penting. Kalian semua, banyak hal terjadi malam ini. Sekarang perhitungan dimulai. Tuan Pemimpin, saya telah buta. Saya tidak bermata. Tuan Pemimpin, hukuman apapun akan kuterima. Hanya berharap Tuan dapat mengampuni hidupku. Bukankah tadi kau bicara dengan begitu semangatnya? Sekarang kenapa semua orang diam saja? Apa karena Lin ini tidak melarikan diri? Membuat kalian kecewa? Kakak ipar, saya. Siapa yang bilang kamu kakak ipar saya? Tuan Ketua, saya keluarga Su yang bodoh ini. Memang saya yang bodoh. Saya salah mengira Anda. Tuan Su, tidak sampai seburuk itu. Bukankah barusan kau masih bilang ingin membuatku malu di depan umum? Saya semua karena terpengaruh keluarga Shen. Kau tidak bilang? Aku hampir lupa. Dalam dibalik semua ini adalah Tuan Muda Shen yang gagah berani itu. Iya, itu tak terbantahkan. Keluarga Shen yang terhormat. Benar, Tuan Muda Shen. Sekarang kau masih ingin menyiksa aku sampai mati. Keempat kepala keluarga. Apakah Anda masih ingin mendedikasikan saya kepada penguasa pavilion bintang sekarang? Katakan saja. Sekarang aku, Lin, berdiri di sini. Silakan datang. Minggir. Aku salah. Tuan kepala keluarga Qin. Ini bagaimana ini? Kau adalah sosok yang tidak bisa kulawan. Kau berlutut seperti ini. Aku tak pantas menerimanya. Tuan kepala pavilion. Apa maksud Tuan kepala keluarga Zhao? Apakah kau akan melarang lagi perusahaan Feng Ming? Atau kau akan melarang pavilion Lingyun? Saya tidak berani. Apakah Lin Emoyu kembali mengganggu mata surga? Menyebabkan kepala keluarga Song marah besar? Tuan kepala pavilion.
Pavilion. Kami mengakui kesalahan. Tolong ampunilah kami, Tuan Kepala Pavilion. Saya yang bodoh dan tak tahu apa-apa. Ampuni nyawaku, Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen, sekarang kalian masih menganggapku palsu? Ayah, jangan berlutut. Mereka tunduk padamu. Kami keluarga Shen tidak tunduk padamu. Aku adalah pemimpin cabang yang ditunjuk langsung oleh Kepala Pavilion. Sebelum Kepala Pelayan datang, dasar kamu, apa hakmu mengatakan bahwa kamu adalah putra mahkota keluarga Lin? Benar, dia sama sekali bukan putra mahkota Lin. Dia sama sekali bukan putra mahkotamu. Chen Bosing, Chen Zhensu, aku menyuruhmu untuk menyambut tuan muda kita dengan baik. Apa yang sudah kamu lakukan? Tunggu dulu, Tuan Lin, tunggu. Apa yang dia katakan? Bahwa tuan muda kami adalah palsu? Hamba menghadap tuan muda. Zong, cepat berdiri. Tuan muda, hamba terlambat datang. Kehadiran Paman You sudah merupakan hadiah terbaik bagi saya. Tuan muda sekarang kaya raya di seluruh penjuru. Tak membutuhkan hamba-hamba ini. Paman Shen, Chen Zhensu, kalian berdua hamba sialan memang pantas mati. Pengurus Lin, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Dia benar-benar putra tertua keluarga Lin, Ren Zhensun. Memang bibi kalian. Kau memang, Tuan Muda Shen, pemimpin sekte. Bukankah kau yang mengaku sangat menyayangiku? Kenapa bahkan saya pun tidak dikenali? Pemimpin, saya hanya berbicara omong kosong. Saya memang sedang berbicara omong kosong. Omong kosong, kalau saya boleh berkata, kamu pasti menang. Pasti menang. Kamu memegang gagang pedang. Di belakangmu ada keluarga Lin. Bahkan orang yang memakaikan jubahku pun bisa mengatakannya dengan jelas. Jika aku yang berbicara, maka posisi kepala pavilion ini seharusnya kamu yang menjabat. Tidak, Tuan Kepala Pavilion. Aku hanya ingin mengucapkan perpisahan di hadapan Su Ziyuan. Keluarga Shen kami, meskipun memiliki kekuatan 100 atau 1000 kali lipat darinya, tetap tidak bisa mengambil keputusan untuk Anda. Su Ziyuan melihatnya. Inilah pilihanmu. Kalau begitu, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Tuan Su sepertinya lupa bahwa kata-kata itu sudah berkali-kali diucapkan Ling Tian malam ini. Kau yang tidak percaya. Hadirin sekalian, seharusnya hari ini adalah hari yang membahagiakan. Namun kalian terus memaksa, datang tanpa membalas. Lin tertentu terlihat kurang sopan. Kalian ingin Lin Tian berlutut. Namun sekarang, kalianlah yang berlutut. Saya duduk, ini juga bisa dianggap sebagai karma. Tapi kalian masih ingin Lin Tian mati. Hal ini seharusnya kalian pikirkan baik-baik bagaimana menyelesaikannya. Saat berbicara, aku rela menyerahkan setengah harta keluarga Qin. Aku rela menyerahkan setengah harta kekayaanku. Mohon Tuan Sekte mengampuni hamba. Yang bawah ini mulai sekarang, rela mengikuti Tuan Sekte. Akan patuh pada perintah Tuan Sekte. Hanya memohon ampun dari Tuan Sekte. Keluarga Shen dari Yunzhou juga rela menyerahkan 10.000 hartayaan. Sejak saat itu, saya menyerah kepada Tuan Kamar. Hanya memohon agar Tuan Kamar mau memaafkan. Apakah ini benar-benar kekuatanmu yang sesungguhnya? Mohon Tuan Kamar memaafkan. Saya, Lin, sudah melihat kesungguhan kalian. Terima kasih, Tuan Kamar. Sayang sekali, itu masih belum cukup. Itu masih jauh dari cukup. Apa? Kalian menginginkan nyawa Tuan Sekte? Bukankah nyawa Tuan Sekte lebih penting daripada hartayaanmu? Lalu, apa yang Tuan Sekte inginkan? Aku sudah lama mengatakannya. Semua orang yang hadir di sini hari ini pasti akan menanggung akibatnya. Hancurkan tempat ini dan rampas senjata mereka. Putuskan keturunannya. Dan segala yang telah dilakukannya harus dihukum setimpal. Semua yang hadir di sini hari ini menghancurkan dan menyelesaikan 3 generasi. Belajar tidak boleh berlebihan. Jangan karena cedera baru bisa mempertahankan hidup. Tuan Gedong, dengan begitu, kita tidak akan pernah lagi memiliki penguasa fana. Jika tuan rumah memiliki keberatan, silahkan berperang dengan pavilion bintangku. Siapapun yang keberatan hari ini, artinya akan berperang dengan pavilion bintangku. Adakah yang mau mendaftar? Pavilion bintangku akan memberikan kalian waktu 3 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran. Bangun. Sudah bangun. Ibu, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak mau ke tempat konstruksi angkut batu bata. Itu omong kosong. Aku belum cukup menikmati hidup sebagai istri orang kaya. Anakku, pergi dan mohon pada Ling Tian. Cepat. Ling Tian, tolong bebaskan keluarga Su kami. Lagi pula, kamu dan Zian sudah menikah selama 5 tahun. Suami istri, jangan pergi. Kamu anggap kami sebagai suami istri. Tentu saja, tapi saya ingat tadi Presiden Su memanggil saya Lei. Kau menangkapku untuk diberikan kepada Tuan. Dan 5 tahun ini, karena aku terluka, aku tak pernah menyentuhmu. Tapi kamu menganggap aku seperti suamimu. Kebaikanmu, aku yang salah. Tapi apakah kamu menganggap aku sebagai istrimu? Mengapa kamu memiliki begitu banyak kesempatan untuk memberitahuku kebenaran? Tapi kenapa kamu harus merendahkanku dengan cara seperti ini? Benarkah kamu hanyalah seorang pengecut, Nona Su? Seandainya bukan karena kamu atau keluarga Su yang telah mempermalukan Lin Tian berkali-kali, hari ini yang seharusnya duduk di posisi ini adalah kamu. Itulah yang seharusnya terjadi saat berbicara tentang jubah itu. Jika tidak karena kata kejam dari Nona Su, saya percaya Yunzhou pasti akan memberikan tempat bagi keluarga Su Anda. Sayangnya, Tuan Lin telah memberi Anda banyak kesempatan, namun Anda tidak pernah menghargainya. Semua ini karena saya, Nona Su. Langit memberi Anda kekayaan dan keberuntungan, namun Anda tidak bisa mempertahankannya. Semua ini karena kebodohan Anda. Bodoh sampai merasa percaya diri. Seorang gadis yang baru mulai dapat mengandalkan dirinya sendiri dalam 5 tahun, membawa keluarga Su yang terhormat. Semua ini karena keserakahanmu. Sangat egois, baru saja meraih sedikit pencapaian, sudah ingin melepaskan orang-orang di sekitarmu. Semua ini karena keserakahanmu. Serakah sampai-sampai mengorbankan suaminya demi kekuasaan dan kekayaan. Lalu hari ini, apa hakmu untuk berpura-pura teraniaya di depan Tuan Lin? Apa hakmu untuk berbicara tentang kesatria dan orang rendah dengan Tuan Lin? Kamulah orang rendah itu. Aku adalah orang rendahanmu. Juga kepada semua yang hadir di sini. Aku, Su Yusi, tumbuh di keluarga terhormat. Aku sangat paham betapa tipisnya hubungan manusia. Tapi seperti
seperti kalian yang mencari celah untuk menyusup. Kata-kata rendah dan menjilat. Menjilat atas menindas bawah. Ada orang yang sampai bisa dijilat hingga ke tulangnya. Aku, Tsuyushi, merasa belum pernah melihatnya. Perbuatan kalian hari ini sangat pantas dengan akibat yang kalian terima sekarang. Pendapat Miss Chu benar. Seluruh keluarga saya menyerah. Kami keluarga Song menyerah, terserah pada keputusan kepala gerbang. Hanya menginginkan jalan hidup. Tuan-tuan dari keluarga Zheng, mengapa tidak mengungkapkan pendapat kalian? Saya ingat kalianlah yang menjadi penyebab utama dari semua ini. Nona Chu, saya pernah makan bersama ayah Anda, Chu Yuanu. Ayah saya pernah menyebut nama Anda. Tadi, sepertinya Paman Shen ingin menempatkan saya dalam posisi yang sangat berbahaya. Sepertinya, Paman Shen yang pertama kali melupakan hubungan baik yang terjalin melalui makan bersama ini. Lagi pula, saya dan ayah saya tidak begitu akrab. Tadi itu, saya hanya bercanda denganmu. Nona Chu, saya sedang bercanda denganmu, bukan? Ah, jadi itu hanya bercanda dengan saya ya? Menghancurkan grup Feng Ming saya. Membuat karyawan grup Feng Ming saya berbalik melawan saya. Di mata Bapak Shen, ini hanya sebuah lelucon. Melihat seperti ini, terlihat benar-benar seperti orang yang sangat berkuasa. Bisa dibandingkan dengan 3 keluarga besar di ibu kota. Jika demikian, mengapa kamu berlutut di sini? Wei sebelah, jangan berlebihan. Lepaskan dia. Ah, paman keduaku, Shen Gesing, adalah seorang pejuang 3 bintang dari keluarga Shen. Meskipun kau adalah pemimpin pavilion, lalu bagaimana? Apa yang bisa kau lakukan terhadap keluarga Shen? Aku tak menyangka, keluarga Shen masih memiliki tokoh penting sebesar itu. Penguasa perang 3 bintang. Sungguh hebat. Hahaha, memang benar. Meskipun kamu adalah ketua pavilion bintang, apa yang bisa kamu lakukan terhadap keluarga Shen? Penguasa perang 3 bintang. Sungguh angkuh. Saya adalah pejuang agung bintang 4. Tuhan, ini pejuang agung bintang 4. Meskipun dia pejuang agung bintang 4, apa artinya itu? Apakah dia bisa berbuat sesuka hati di tanah Daxia kita? Mereka tidak bisa. Lalu bagaimana dengan saya? Pejuang agung bintang 5 Daxia. Jika perlu, saya akan memiliki pedang yang dapat membunuhmu. Wu 11 Sanzun. Tuan Shen, apakah sekarang kamu perlu menelepon paman kedua? Aku bisa memberimu beberapa kesempatan. Tuan ketua, aku tahu kesalahanku. Ampunilah aku. Aku tahu kesalahanku. Aku bersedia menyerahkan seluruh harta keluargaku. Saya bersedia menerima hukuman dari Tuan ketua. Karena menyesal juga tidak terlalu terlambat. Terima kasih, Tuan ketua. Saya bersedia pergi ke tempat konstruksi untuk mengangkut batu bata. Terima kasih, Tuan ketua, karena telah mengampuni saya. Tapi sayangnya, Tuan Shen, itu adalah hukuman untuk orang lain, bukan untuk Anda dan keluarga Shen Anda. Tuan Sekte, maksud Tuan apa? Maksudnya apa? Keluarga Shen kalian hari ini telah melakukan. Apakah masih ingin tetap hidup di dunia ini? Tuan Sekte, keluarga Shen kami sendiri tahu bahwa dosa kami sangat berat. Kami rela menerima hukuman yang lebih berat. Hanya memohon Tuan Kepala Sekte memberi kami jalan hidup. Keluarga Shen kami rela kaum laki-laki menjadi budak, kaum perempuan menjadi pelacur untuk menghilangkan kemarahan Tuan Kepala Sekte. Kepala keluarga Shen begitu tegas. Memang pantas menjadi keluarga terpandang pertama di Yunzhou. Kepala keluarga benar-benar bernyali. Keluarga Shen hanya menebus dosa saja. Sayangnya, ini tidak cukup untuk kalian. Keluarga Shen kalian begitu rendah hati, seperti budak bagi kalian. Bukankah itu seperti ikan yang menemukan air? Tuan penghuni, orang seperti kepala keluarga Shen yang begitu tegas dan kejam sangat jarang ditemukan di dunia ini. Kejam terhadap orang lain, lebih kejam lagi terhadap dirinya sendiri. Kamu benar-benar hiburan yang menyenangkan. Julie, keluarga Shen mengabaikan hukum dinasti Xia, menyiksa seluruh rakyat dan menghukum 3 klan sebagai hukuman. Apa yang dilakukan oleh keluarga Shen saya? Keluarga Shen saya benar-benar akan hancur. Apakah kamu benar-benar akan memusnahkan keluarga Shen saya besok? Jangan lupa, keluarga Shen saya memiliki dukungan dari keluarga Lin. Kamu kira, setelah kamu menyinggung anak muda dari keluarga kami, apakah keluarga Lin masih akan mendukungmu? Aduh, tinggalkan sedikit harga diri. Kami sudah tidak punya kemampuan untuk melawan lagi. Tidak, kami masih punya, masih ingin meminta pertolongan. Xingyue, biarkan dia. Aku ingin melihat. Memintanya, keluarga Shen yang biasa saja. Dia tidak cukup punya kekuatan seperti itu. Lin Qian, kau cukup pintar. Hei, Lin Xiao, Anda sampai mana? Keluarga Shenmu hampir dihancurkan loh. Kamu kan ketua sekte Yunzhou yang jernih. Siapa yang begitu berani? Berani mengganggu orang-orang di sekte Xingchen. Berani mengganggu orang-orang di keluarga Lin. Saya juga bingung. Ada orang bernama Lin Tian. Dia bilang dia adalah pemimpin dari pavilion bintang. Dan dia juga membawa 3 dewa perang. Dia bilang akan menghancurkan keluarga Shen saya. Lin Tian itu, apakah kamu mengenalnya? Dia sebenarnya siapa? Apakah dia orang dari keluarga Lin? Pengurus yang Anda kirim sebelumnya. Lin Zhong juga membantunya. Lin Zhong dan mereka memang sangat akrab ya. Baiklah, aku sudah tahu semuanya. Aku akan segera membebaskan tanggung jawabku. Lin Xiao dan mereka sebenarnya siapa? Mereka hanyalah anak haram dan budak yang dibuang keluarga Lin. Hahaha. Anakku, kau gila. Ayah, dia yang gila. Chen Zhenxi, kau keterlaluan. Kau yang keterlaluan. Kau kakek tua usil. Seorang pembantu rumah tangga yang hina kini berani berpura-pura menjadi kepala pelayan dan menipu di sini. Kau punya berapa kepala sih? HMPH, aku sudah benar kan? Kau si tua bangka. Kau membuatku menderita. Bangun, bangun sekarang juga. Dia itu penipu. Chen Zisu, sudah beberapa kali kau bilang bahwa Geju itu penipu. Kau benar-benar ingin mencari mati, ya? Kau itu seperti tiang bambu, gampang berubah. Aku belum pernah melihat orang penakut sepertimu. Dia sebenarnya hanya seorang penipu. Atau bisa dibilang, dia dulu begitu. Sekarang dia hanya orang biasa dari keluarga Lin. Lin Tian, kamu mengakuinya atau tidak? Siapa yang memberitahumu semua ini? Lin Tian, sekarang kamu sudah mengakuinya. Aku juga tidak takut. Katakan yang sebenarnya padaku. Kata ini dari putra tertua keluarga Lin. Lin Wushuang. Lin Wushuang. Lin Wushuang yang itu. Lin Wushuang. HMPH, melihat ekspresimu. Kau memang palsu. Bangun, semua bangun. Itu sebenarnya palsu.
Su, dia sama sekali bukan anak tertua dari keluarga Lin. Ini semua ini, benar-benar semuanya yang diberitahu oleh Tuan Wushuang. Ayah, anakmu tidak mungkin menipu kamu, kan? Awalnya saya juga ragu. Bukankah anak sulung keluarga Lin ini Lin Wushuang? Mengapa tiba-tiba muncul lagi? Aku kira dia adalah jenius tersembunyi keluarga Lin. Ternyata dia adalah Lin Tian, si anak ketujuh keluarga Lin. Lin Tian, kamu benar-benar licik ya. Kamu hampir saja berhasil menipu kami. Hahaha, sayangnya, kamu terlalu serakah. Tadi jika kamu berhenti dan pergi begitu saja, meskipun kita tahu sekarang sudah terlambat, tapi sekarang kamu harus mati. Kamu berani begitu lancang dan tidak sopan terhadap Tuan Kepala. Tidak masalah, sekarang Tuan Shen juga yang punya latar belakang. Hanya sedikit saja. Lin Wushuang bilang dia adalah ketua Xingchen Pavilion. Apakah kamu tahu jawabannya? Tua, sekarang kamu bunuh saja binatang ini. Kenapa marah begitu? Atau kamu ingin melarikan diri? Tahu Lin Xiao akan segera datang. Jadi kamu pasti ketakutan, ya? Hahaha. Ternyata ini, jika bukan karena Tuan Shen hari ini, kami pasti sudah tertipu olehmu. Lin Tian, kau kan anggota keluarga Lin. Bagaimana bisa melakukan tindakan sekeji ini jika bukan karena perilakunya yang tidak terpuji? Bagaimana bisa kamu diusir dari rumah keluarga Lin? Aku ingat sebelumnya dia sudah sangat membenci keluarga Lin. Dia bahkan mengatakan keluarga Lin tidak punya batasan. Ternyata itu karena keluarga Lin tidak memanjakannya. Mereka mengusirnya. Penyesalan di hati. Lin Tian, kamu tinggal di keluarga Su selama 5 tahun. Mengapa aku tidak pernah menyadari kalau kamu orang seperti ini? Saya awalnya mengira kamu tipe orang yang tidak berguna. Tidak menyangka kamu begitu membangkang. Bahkan mengutuk keluarga yang membesarkanmu. Lebih buruk lagi, kamu ingin memanfaatkan nama keluarga Lin untuk berbuat jahat. Apakah kamu masih dianggap manusia? HMPH, mereka melahirkan dan membesarkan saya. Saya berhutang pada mereka, tapi juga penuh kebencian. Aku, Lin Tian, dan keluarga Lin hanya memiliki kebencian. Chen Zisun, bukankah kau bilang Lin Wushuang akan datang hari ini? Baiklah, sehingga aku tidak perlu mencarinya. Ah, baiklah, akhirnya kau malas berpura-pura, ya? Akhirnya berani mengakui kau barang palsu, ya? Hahaha. Cuyu 11 melihatnya. Bukan? Ah, tadi Lin Tian bertanya pada Nona Su. Sekarang giliranku untuk bertanya padamu. Inikah lelaki pilihanmu? Apa sebenarnya yang terjadi kemarin? Kau percaya padaku? Aku percaya padamu. Tapi perkembangannya jauh melampaui bayanganku. Nona Chu, tolong jangan khawatir. Di tempat tuan rumah saya, kami tidak pernah menipu Anda. Sekarang kamu sedikit bingung. Namun, kesepakatan sudah dibuat. Tidak ada halangan. Saya mempercayaimu. Sebenarnya saya juga punya 1 miliar. Siapa yang memberi keberanian kepada Lin Wushuang untuk menyamar? Tapi ini juga sederhana. Tunggu dia datang. Bunuh dia, semuanya tidak akan kacau lagi. Lin Jian, berani sekali kamu. Kamu hanya mengandalkan beberapa dewa perang saja. Apa kamu pikir kamu bisa menantang keluarga Lin? Lin Tian ini juga sudah cukup sabar. Dia pasti memanfaatkan identitasnya sebelumnya untuk mendekati beberapa dewa perang itu dan menciptakan identitas palsu, menganyam identitas palsu dan menipu. Aku hampir saja dijebak olehnya. Sayang sekali hari ini adalah pertarungan antara yang asli dan yang palsu. Lin Tian, permainanmu sudah berakhir. Lin Tian, jangan berpura-pura lagi. Sudah sampai pada tahap ini. Nanti Tuan Muda Lin datang. Kau pasti harus memohon ampun. Mohon ampun, Tuan Su. Kata-kata ini, bagaimana Lin merasa sedikit aneh. Apakah kau masih belum mengerti? Tuan Muda Lin akan datang sendiri. Sandiwara ini tidak perlu dipertahankan lagi. Mumpung masih ada beberapa dewa perang yang bersedia membantumu. Inilah modal terakhirmu untuk bernegosiasi dengan keluarga Lin. Jika kau terus keras kepala dan membuat keluarga Lin marah, kau hanya akan mati. Saya mengerti. Maksud Tuan Su adalah takut saya membuat marah keluarga Lin. Keluarga terkuat di antara 3 keluarga besar. Tak keluarga Lin akan murka seketika dan menyeret semua orang. Tuan Su, Anda benar-benar memiliki kecerdasan dan keindahan hati. Lin Qian, Anda tidak perlu bicara dengan nada sini seperti itu. Saya hanya takut Anda akan menarik kami ke dalam masalah. Lalu bagaimana? Ini adalah hutang yang Anda harus bayar kepada saya. Perayaan bintang yang seharusnya berjalan lancar ini jadi kacau karena ulahmu. Apakah kamu tidak seharusnya memberikan penjelasan kepada kami semua? Pecahkan pedang, ubah dunia. Mengira diri benar. Kamu berani memukulku? Pukul saja. Lihat wajahmu. Jujur saja, aku benar-benar ingin menebasmu dengan 1 pukulan. Kamu berani? Gu Xiwei, ya? Kita sudah terungkap. Lin Xiao akan segera tiba. Masih berani pamer kekuatan di sini? Saya beritahu kamu, hanya dengan perbuatanmu yang membantu penjahat dan menyamar sebagai pejuang bintang 5. Itu saja sudah cukup membuatmu mati 1000 kali. Menyamar? Hina, masih berani melukai anak saya? Besok saya akan tunjukkan padamu. Anakku adalah orang yang dimaksud Tuan Muda Lin. Jika kau melukai dia, kau akan binasa selamanya. Binasa selamanya? Keluarga Lin yang kecil itu pantaskah membuatku binasa selamanya? 10 tahun lalu mereka tidak punya kemampuan itu. Sekarang mereka semakin tidak punya. Kau, Su Ziwei, kau tidak meminta pertanggungjawaban kepadaku? Baik, saya akan memberikannya padamu. Tunggu sampai Wushuang datang. Aku akan memenggal kepalanya. Itulah penjelasanku untukmu. Sungguh mulut besar sekali. Orang yang diusir dari keluarga Lin dan kehilangan segalanya. Sekarang, bahkan bisa mendirikan kekuatan sendiri. Sungguh mulut besar sekali. Aku yang mengusir keluarga Lin, sekarang dia menjadi orang yang kuat. Sekarang dia bisa mendirikan kekuasaannya sendiri. Tuan muda keluarga Lin, Tua Stargaze Pavilion, Tuan Lin Wushuang datang. Belum berlutut untuk menyambut Tuan muda Lin. HMPH, Lin Tian, saudaraku, sudah lama tidak bertemu. Lin Wushuang, kau berani muncul di depanku? Li Tian, kau keterlaluan. Seorang manusia hina, berani berbicara seperti itu kepada tuan muda. Kakakku yang lemah ini, yang diusir dari keluarga Lin selama 10 tahun ini, malah menampung beberapa dewa perang sebagai bawahannya. Hari ini, penampilannya cukup megah. Kamu juga bisa dibilang sangat mengesankan. Lin Xiao, kamu tidak tahu betapa sombongnya bocah ini sebelum kamu datang. Bodoh
Bodoh sekali, kamu adalah anjingku, Lin Wushuang. Ternyata dibully seperti ini oleh seorang pelarian yang menikahi budak rendahan. Kalau ini sampai terdengar, wajah Lin Wushuang mau taruh di mana? Lin Xiao, saya salah, lihat dirimu yang begitu payah. Aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati. HMPH, tapi tidak bisa. Pada akhirnya, kau hanyalah anjingku, Lin Wushuang. Hari ini, aku yang akan membalas dendamu. Dimulai dengan hamba rendah ini. Lin Kuang, hancurkan hamba rendahan ini dari Lin Song. Anak buah akan melaksanakan perintah. Hamba hina berani menggunakan nama keluarga Lin untuk menipu. Mati saja kau, Lin Wushuang. Kau belum pantas menjadi orangku. Tuan muda, tak perlu repot untuk hamba tua ini. Hongshu, bukankah sudah kukatakan kau setia kepada kami, ibu dan anakku? Maka aku akan melindungimu sepenuhnya. Hari ini, selama aku masih ada di sini, aku lihat siapa yang berani macam-macam. Ternyata hebat juga, Dewa Perang. Kusangka, kaku yang tampak tak berguna ini bisa mencapai posisi seperti ini. Tak heran dia punya keberanian untuk menyamar sebagai ketua Xing Chen. Besok adalah Dewa Perang. Ternyata dia memang benar-benar Dewa Perang. Tak heran dia bisa merekrut beberapa Dewa Perang sebagai anak buahnya. Ternyata dia memang punya kemampuan. HMPH, lalu bagaimana? Di hadapan keluarga Lin, kalian tetaplah seperti ayam dan anjing. Benar, kau hanya bergantung pada sumber daya keluarga Lin untuk menjadi Dewa Perang. Sekarang kau malah bertindak lancang. Berani-beraninya kau memberi salam di depan tuan muda. Dia sedang menunggumu. Hanya jalan kematian yang menunggumu. Oh, kamu siapa? Aku suka cara bicaramu. Yang kecil itu adalah nama gedung. Aku tidak tertarik. Mulai hari ini, pindah ke ibu kota provinsi. Aku akan memberimu kesempatan untuk naik ke Liaoshen 1. Harus berterima kasih pada tuan muda Lin atas tahta naga. Lin Tian, tak perlu banyak bicara. Saat kau diusir dulu, kau seharusnya pasrah dan hidup sederhana saja. Kau benar-benar berani. Berani berpura-pura menjadi aku. Kuberikan dua pilihan padamu. 1. Bunuh diri. 2. Aku, tuan muda, akan menghajarmu. Tuan muda Ling perkasa dan tak tertandingi. Tian, kau belum juga mematuhi perintah tuan muda Ling. Segera bunuh diri untuk menebus dosamu. Tian, kau berani sekali. Kau berani memukul anjingku di depanku. Pukuli dia, Ling Shuang. Karena kamu berani muncul di hadapanku hari ini, maka kamu juga akan menghadapi akibatnya. Ling Jian, apa yang kamu kan itu omong kosong? Kamu masih ingin membunuh Ling Xiao? Biarkan aku membunuh anjing yang kehilangan tuannya ini. Aku malah penasaran dari mana keberanianmu. Saudaraku yang hina ini merasa bisa membunuh. Apakah kamu mengandalkan beberapa dewa perang ini? Aku rasa kamu pasti jatuh dan kepalanya terhantam saat diusir keluar dulu. Apakah kamu lupa dengan latar belakang keluarga Linku? Linsa, jangan bicara terlalu banyak dengan sampah ini. Bajingan ini, dia sangat licik dan berubah-ubah. Anak, serendah itu, pemuda kita bicara pun berani menyela. Keluarga si Jia dibantai. Yin Qian, inilah pertanggungjawaban padaku. Inikah yang kau sebut tidak akan menyeret keluarga Suta? Kita sudah menikah selama 5 tahun. Namun akhirnya kau malah menyeretku sampai seperti ini. Yin Qian, aku membencimu. Kau adalah istri kakakku yang tidak berguna itu. Tangkap dia. Tidak, tuan muda. Dia sudah bercerai dengan Lin Tian. Dia. Oh, ternyata ada cerita di sini. Wanita ini sekarang bersama kamu. Kamu membuat kakak sampah ini memakai topi hijau. Dia adalah adikku. Barang sampah. Jika kamu menginginkan sesuatu, ambil sekarang juga. Terutama pacarnya kakakku yang sampah ini. Aku, si anak muda ini, akan bertindak untukmu sekarang. Wanita itu, kamu sekarang juga menikah dengan anjingku. Anjing kalian. Kalau tidak, coba. Oh, aku coba. Terima kasih atas bantuan Tuan Lin. Terima kasih atas bantuan Tuan Lin. Mantap. Besok, kamu telah meninggalkan keluarga Linku cukup lama. Sekarang aku akan membantumu mengingatkan apa yang disebut puncak kekuasaan. Apa yang disebut mengayunkan kekuasaan. Sekarang mantan istrimu membuatku menjadi pelacur busuk yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Kamu ingat baik-baik. Li Wushuang, kamu sangat tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Apa pedulimu jika aku tidak tahu malu? Keluarga Lin saya berdiri di puncak dunia. Meskipun aku melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Itu juga tindakan yang adil. Siapa yang berani berkata tidak? Lin Wushuang, sudah bertahun-tahun berlalu. Kau masih sama seperti dulu. Tak tahu malu. Lin Zi benar-benar melakukan kesalahan. Menyakiti diri sendiri. Lin Tian, kau masih sama seperti dulu. Hanya pandai bicara. Bukankah kau bilang akan membunuhku? Silakan. Jika kau merasa orang-orang ini tidak cukup, aku akan memberimu kesempatan untuk menelepon. Apa yang menjadi andalanmu? Silakan suruh orang bunuhmu. Masih perlu disuruh? Aku bisa mencarimu dengan mudah. Namun sebelum membunuhmu, aku perlu memastikan satu hal. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyamar sebagai pemimpin Xing Chen Pavilion? Pura-pura. Aku rasa kamu terlalu terlarut dalam peran. Aku ini adalah pemimpin Xing Chen. Tidak percaya? Lihat dengan jelas. Dunia Xing Chen ada di sini. Apalagi yang ingin kamu katakan? Dunia Xing Chen. Tanda pengenal ketua Pavilion Bintang. Lin Wushuang dari dunia bintang. Dia benar-benar ketua Pavilion Bintang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dunia bintang ada di tanganmu? Bagaimana bisa tidak mungkin? Apakah kamu benar-benar mengira Lin Tian yang sampah itu adalah ketua Pavilion Bintang? Bodohnya sampai menggemaskan. Jika kalian telah ditipu olehnya, aku bisa mengampuni kalian karena latihan kultivasi yang belum sempurna. Memberi kalian kesempatan untuk menjadi anjingku seperti dia. Tuan muda memang berhati mulia. Kalian semua patlah tunduk. Hancur. Akhirnya salah memberikan kepercayaan dan pergi. Kita salah. Tidak. Kalian masih ragu apa? Saat ini Tuan muda sedang dalam suasana hati yang baik. Jika tidak segera menyerah, jangan salahkan Tuan muda jika kejam. Tuan muda Lin, Grup Feng Ming bersedia. Ini adalah Qian yang telah bergabung dengan keluarga Lin. Apa sih sebenarnya grup Feng Ming itu? Mereka juga layak untuk menyerah. Tunggu, Tuan muda. Orang ini sebenarnya adalah pengemudi utama grup Feng Ming. Dia sangat ingin menikah dengan Lin Tian. Sekarang dia adalah tunangan Lin Tian. Sepertinya kakakku beruntung ya. Jika kau ingin tunangan
tunduk pada keluarga Lin kami. Bukannya tidak mungkin. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Muda Lin. Tapi kau tidak cukup pantas. Aku ingin dia berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan dariku. Apa? Aku ingin merebut semua yang dimiliki kakakku. Apakah Chu Yusun masih belum datang? Dengarkan Wu Shuang. Meskipun kamu adalah putra tertua keluarga Lin, itu tidak boleh. Pengawal Chu, jangan terus keras kepala. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan menyesal mati. Tapi kamu akan menyesal karena dia mati. Wu Yusi, bukan? Sepertinya aku punya tanda. Kamu dari keluarga Liao Shenchu, kan? Lihatlah dirimu. Bagaimana bisa kamu bahkan kalah dari pandangan seorang pelayan? Begini, membinasakan keluarga Tuan. Nona, HMPH, Lin Wushuang yang membosankan. Aku sudah mengerti semua tentangmu. Kamu bisa mati sekarang. Sakulan untuk menghancurkan dewa perang. Kamu ini, bintang bahagia. Dunia bintang adalah milik Chu Feng. Dia bersekongkol dengan bahasa asing, mengecewaku dan merusak reputasiku. Sampaikan perintahku, suruh dia bunuh diri sebagai permintaan maaf. Baik, Yu 11, aku membuatmu terkejut. Tidak ada yang namanya terkejut atau tidak. Aku sudah bilang, aku akan selalu berada di sisimu. Hari ini, meskipun ini hanya mimpi, sudah cukup untuk menggantikan seluruh hidupku. Hari ini pasti bukan mimpi. Lin Qian, apa yang kau lakukan? Kau tidak mencegah wanita gila ini menurunkan pedangnya? Gila, bukan? Kau bukan dewa perang. Kau adalah ahli tingkat dewa yang berada di atas dewa perang. Lebih baik ikut denganku. Aku adalah putra mahkota keluarga Lin dari Pavilion Bintang. Kamu mengikuti saya akan membuatmu berada di atas ribuan orang. Orang sepertimu ternyata memiliki nama keluarga yang sama dengan ketua pavilion kami. Sungguh penghinaan bagi Tuan Ketua Pavilion. Tuan Ketua Pavilion, saya memiliki dunia bintang. Saya adalah Ketua Pavilion. Melihat dunia bintang adalah seperti melihat Tuan Ketua Pavilion. Dunia bintang adalah sesuatu yang dibuat oleh Tuan Kepala Sekte kami begitu saja. Hanya untuk memudahkan bertindak saja. Yang benar-benar dapat memerintah seluruh sekte bintang. Bukankah itu bintang perintah? Aku punya bintang perintah. Hanya saja hari ini aku tidak membawanya. Benarkah? Tapi bagaimana aku ingat bintang perintah sekarang ada di Yunzhou? Tidak mungkin. Aku, kepala sekte ini, menyimpannya di sekte bintang. Lin Wushuang, kau masih suka merebut milik orang lain. Sayang sekali, beberapa hal kau tak bisa merebutnya. Cahaya bintang berkilauan, berwibawa di segala penjuru. Xin Chenli, kau memang pemimpin bintang pavilion. Kami memberi hormat kepada pemimpin bintang pavilion. Hahaha, arwah nyonya tua bisa tenang di alam baka. Kenapa? Kenapa kamu bisa membalikan keadaan meskipun melawan angin? Tuhan, apakah kamu ingin membuatku seperti ini? Lin Wushuang, kah kamu masih ingin terus maju? Tian, hari ini kamu benar-benar memberiku banyak kejutan. Hari ini kamu juga tetap membuatku mati setiap malam. Mati, kamu juga. Chen Ji, wakil kepala sekte itu turun tangan. Untuk dia, kalian bukan lawannya. Sumber daya keluarga Lin memang banyak. Bahkan sampah sepertimu bisa mencapai tingkat ini. Puncak yang menakjubkan, dewa perang bisa menjaga satu dewa. Tingkat dewa adalah penghormatan dari kekaisaran. Puncak tingkat dewa dapat disebut sebagai penghormatan dalam jalan bela diri. Apakah ini neraka bagi keluarga Lin? Hahaha, Lin Tian, kamu adalah ketua sekte bintang. Lalu apa gunanya? Di depan keluarga Lin, kamu tetap hanya seperti ayam dan anjing. Diam, bahkan dia tidak bisa melihat kekuatan apa yang dimiliki. Apa gunanya kau? Ini kesalahan bawahan. Kesalahan bawahan. Hari ini, besok, aku awalnya ingin menggunakan nama Tuan Bintang saja. Tapi aku tak menyangka, kau benar-benar Tuan Bintang. Bukankah tulang suci MU sudah kurebut? Saya sudah bilang itu bukan milikmu. Meskipun kamu mencurinya, tak tidak berguna. Tidak perlu. Sekarang saya sudah mencapai puncak level dewa. Melihat dunia, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Hari ini saya akan menghancurkannya. Mulai sekarang, saya adalah pemimpin Star Palace. Apakah kamu masih ingin merebutnya? Saya memang ingin merebutnya. Sejak kecil, apapun yang saya inginkan, tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Saya tidak takut memberitahumu. Hari ini, saya mendapatkan posisi pemimpin Star Palace ini. Aku akan menggunakan penampilan ini untuk mendekati Ling Tian yang baru kembali ke negara ini. Tuhan, Anda telah lama diam. Setelah 5 tahun, Anda muncul hari ini bukankah juga untuk ini? Saya hanya ingin merebut semua yang Anda inginkan. Ternyata Tuan Muda punya rencana seperti ini. Saya dengar dalam 3 hari, Sang Raja akan memberikan penghargaan kepada Tuhan Ling Tian. Jika Tuan Muda bekerja sama dengan Tuhan dengan posisi kepala bintang di Pavilion Bintang. Lalu apa yang tersisa dari 3 besar hal-hal penting itu? Seluruh dunia hanya mengagungkan keluarga Lin. Lin Tian sekarang harus tunduk. Kalau tidak, kasihan para ahli di sekitarmu. Aku tidak tahan lagi. Aku hampir mati. Cepat pergi. Apa tidak lihat kalau aku sedang pamer? Masih mau mengganggu suasana hatiku. Kamu masih bengong apa? Cepat pergi. Kenapa? Padahal sudah berjuang. Akhirnya akan ada hasilnya. Kenapa bisa jadi begini? Bagaimana dengan Lin Tian? Anak buahmu sudah aku lumpuhkan. Di bawah tekananku. Kamu bahkan tidak bisa bergerak. Kau benar-benar telah susah payah. Selalu begitu. Namun pada awalnya kau terlahir sebagai yang mulia. Pada usia 16 tahun kau telah mencapai puncak kesuksesan. Lalu bagaimana? Kau tetaplah anak dari seorang wanita hina. Kemuliaanmu hanya layak menjadi persembahan untukku. Sekarang Pavilion Bintang yang telah Anda buat dengan susah payah akan diambil oleh saya lagi. Dan kamu hanya bisa berdiri di sini. Dan hanya bisa melihat. Oh, benar. Ada juga gadis kecil manismu yang menggantikanmu untuk tertawa. Ah, tidak mungkin. Kenapa harus bergerak di bawah tekananku? Hanya karena 10 tahun lalu, kamu di mataku seperti semut. 10 tahun kemudian, hari ini masih seperti ini. Ah, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Saya adalah puncak tingkat dewa. Di dunia ini tidak ada tingkatan yang lebih tinggi. Saya sudah tak terkalahkan di seluruh dunia. Kamu pikir bisa mengalahkan saya? Itu, puncak tingkat dewa. Kau bisa berlatih hingga puncak tingkat dewa. Itu karena bakatmu begitu luar biasa. Sedangkan aku di puncak tingkat dewa. Itu karena di dunia ini hanya ada puncak
puncak tingkat dewa. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Harta karunmu yang paling berharga ada padaku. Mengapa kau lebih kuat dariku? Aku sudah bilang, bukan milikmu. Kau ambil pun tidak berguna. Dendam dulu, kebencian sekarang. Biarlah berakhir di sini. Kau berani bunuh aku. Keluarga Lin tidak akan membiarkanmu. Keluarga Lin, Yun Jiuxia mendengus. Ini telepon dari ayahku. Kali ini kita bekerja sama dengan aliansi Lin Tianxuanjun dalam 2 jalur. Sekarang dia bahkan berhasil menghubungi Lin Tianxuanjun. Lin Tianxuanjun tak terkalahkan di dunia. Kau berani membunuhku, kau pasti akan dihancurkan jiwamu. Mendengus. Hei Shuang Er, ayah sudah menerima kabar tentang orang yang dipilih oleh penguasa negara untuk menerima penghargaan. Dia sudah berangkat ke Yanzhou. Kamu segera pergi menjemputnya. Nanti, selama kita bisa mengendalikannya, maka rencana kita dengan dewa akan setengah berhasil. Saat itu, keluarga Lingjia kita akan menjadi satu-satunya klan terkemuka. Itu akan segera tercapai. Ling Jiuxia, apa yang sedang kamu impikan? Mimpi musim semi dan musim gugur? Ini kau bukan ayahmu. Orang bodoh ini ternyata adalah pemimpin dari Star Pavilion. Aku tidak bisa mengalahkannya. Dia ingin membunuhku. Besok jika kau berani menyentuh anakku sedikit saja, akan kucabik-cabik tubuhmu. Lin Jiuxiao, hal seperti ini sudah kau lakukan 10 tahun lalu, dan sekarang kau masih mengatakannya? Kau pikir aku masih padamu? Besok adalah adikmu. Kumohon lepaskan dia. Aku bisa berjanji kepadamu untuk kembali ke keluarga Lin kita. Kamu ingin aku melepaskannya? Sebenarnya sangat mudah. Kamu hanya perlu memenuhi satu permintaanku. Apapun permintaanmu, aku akan penuhi. Asalkan kamu bersedia melepaskan Shuang Er. Bangkitkan ibuku dari kematian. Kamu berani mempermainkanku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jadi anak kesayanganmu harus menunggu di bawah dulu. Kak, tolong jangan ganggu aku. Segera menuju Yunzhou. Aku akan menggunakan akumulasi kekuatanku selama 200 tahun di bawah nol. Akan kuhancurkan tulangmu hingga menjadi debu. Manusia, mari kita turun ke neraka bersama. Lin Jiuxia, ayo, keluarkan semua kekayaan keluarga Lin Mu. Tidak peduli cara apa yang kau gunakan, hasilnya akan sama. Aku akan membuatmu bertobat di depan makam ibuku. Meraih bintang Guan King. Bawa mayat orang ini ke makam ibuku. Baik, Tuan Kepala Istana. Bisakah aku pergi? Tuan Lin, saya tidak berani. Meskipun sudah bertaruh, siapkan untuk sekretaris Lin selama sehari. Anggap saja sebagai biaya perjalanannya. Tidak. Uang ini Tuan Lin, saya tidak akan menerimanya. Nona, ayo pergi bersama saya. Nona, apa yang masih kau ragu-ragukan? Itu adalah keluarga pertama dari 4 generasi, 3 pejabat tinggi. Tangga saja, meskipun dia adalah ketua pavilion bintang, tidak ada peluang untuk menang. Hei, apa? Nona, keluarga Lin ternyata bergabung dengan berbagai keluarga besar untuk mengeluarkan perintah. Mereka ingin bersama-sama membunuh Tuan Lin. Apa? Nona, tua pavilion. Tari pavilion baru saja diserang bersama oleh 300 perusahaan dari 500 besar dunia. Sepertinya ini dilakukan oleh keluarga Lin. Nona, Anda sudah mendengarnya kan? Ini adalah bahaya bagi keluarga Lin. Saudara Lin hampir bangkrut. Nona, masih ragu apa lagi? Tuan Lin, Anda masih ingin tinggal di sini? Saya harus menunggu Ling Jiuxia di sini. Dan juga untuk persiapan pelan yang dia buat untukku. Sudah ditangani dengan baik. Kian, aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Juli, pensil yang mereka buat sangat bagus. Pada bulan Juli, pemberitahuan dari kantor nasional mengenai upacara penghargaan. Pada saat ini, minta dia datang. Kau ingin tertawa? Kau tidak ingin aku memberimu jalan keluar? Baik, aku akan memberimu jalan keluar. Hamba akan mematuhi perintah Dewa Langit. Paman Yo, tolong aturkan persembahan di makam ibuku. Aku akan segera datang. Ya, anakku, bagaimana kabarmu selama ini? Ibu, semua baik-baik saja. Malam ini aku akan membersihkan darah keluarga Linmu. Kehormatan kita di masa lalu akan terbalaskan dan menghibur rohmu di surga. Sangat menakutkan. Aku tak menyangka Tuan Muda Lin sudah mencapai tingkat seperti itu. Jika aku tinggal di dalam sedetik lebih lama lagi, aku mungkin akan mati karena tekanan yang luar biasa. Meskipun Ling Tian benar-benar pemimpin pavilion bintang, lalu bagaimana? Dia hanyalah sampah belaka. Setelah Tuan Muda menghancurkan semua orang di dalam, kita masuk saja. Selamat Tuan Muda. Tuan Muda Lin sudah mati. Lin Tuan Muda dibunuh. Langit runtuh. Ayo cepat lari. Lin Tian. Dia sebenarnya sedang melakukan apa? Membunuh dengan kekuatan iblis. Membunuh Lin Tiancheng. Hadiah 10 triliun. Jika mendapatkan hadiah ini, bukankah itu langkah besar menuju puncak? Jangan bermimpi. Bahkan ahli seperti Master Roh Bis pun tewas di tangannya. Kecuali jika Lin Tianxuanjun mengendalikannya dengan mudah. Jika tidak, itu berarti kematian. Aduh. Pavilion bintang jatuh dan Lin Tian mati di bawah serangan keluarga Lin. Dia bukan lagi pemimpin pavilion bintang. Lalu bagaimana? Bahkan pemimpin muda Lin yang sangat ahli pun mati di tangan orang gila itu. Apakah kau ingin mengikuti jejak pemimpin muda Lin? Sungguh menyebalkan sekali. Lin Tian si sampah itu telah mencelakai kita sedemikian parah. Tidak akan cukup jika aku tidak mencabik-cabiknya. Untuk menghilangkan kemarahanku. Apakah tidak ada cara lain? Hahaha. Siapa bilang tidak ada cara lain? Hahaha. Nah, apa maksudmu? Paman kedua telah mendapatkan dukungan dari penguasa. Zhao Li berkata kamu dianugerahi oleh dewa sebagai panglima. Hahaha. Besok akan kubiarkan kamu lebih sombong lagi. Akhirnya, keluarga Sumasi yang bertahan sampai akhir. Aku tak tahu apa jasa dan kemampuanku, sehingga bisa mendapatkan perhatian dewa. Kakak, ini adalah kesempatan bagus untuk membalas dendam. Sekarang kau sudah mendapatkan hati Dewa Agung. Apa hanya bintang kecil itu? Kenapa tidak langsung membunuhnya? Kakak, besok jika sampah itu memperlakukan kita seperti ini lagi, aku ingin dia mati. Xiao De juga tidak salah. Memang benar sekarang adalah kesempatan kita untuk membalas dendam. Tapi dia terlalu kuat. Kuat bagaimanapun, keluarga Lin sudah mengeluarkan perintah pembunuhan iblis. Begitu pala keluarga Lin tiba. Kita masih takut apa? Ibu dan nenek mana? Aduh, mereka sudah lari
lari lebih dulu. Jangan pedulikan mereka. Kakak, kamu tidak masih terikat dengan hubungan lama, kan? Kau masih ragu-ragu apa? Jika Ziwei menunggu kepala keluarga Lin datang, kita tidak akan menikah. Baiklah, sesuai keinginan kalian. Di bawah Dewa Agung, semua hanyalah semut, bencana awan dan asap. Tidak akan kusebut lagi. Ayo pergi. Begitu perintah pembunuhan iblis dikeluarkan, tak ada lagi yang berani sebanding dengannya. Dikhianati oleh semua. Sepertinya drama ini akhirnya akan berakhir. Lin Jiuxia menggunakan pisau sembelih ayam untuk membunuh banteng. Kepala keluarga Lin sudah mengeluarkan perintah pembunuhan iblis. Dia pasti akan mengambil nyawamu. Sekarang kamu hanya sebatas berada di jalan mendaki awan. Kami sudah melangkah ke langit ke-9. Chen Zhensun, barusan aku hanya malas untuk membunuhmu. Sekarang kamu malah datang mencariku sendiri. Yukian, menyerahlah. Kak Xing Chen sudah bangkrut. Kamu tidak punya lagi sandaran. Sekarang menyerahlah. Saya lebih baik dalam pernikahan kita. Masih bisa memberimu muka. Tuan Su, sepertinya keluarga Su kalian berniat membawa kekacauan ini sampai habis. Besok kamu masih mau sok jagoan, ya? Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Para pengikutmu. Orang di sebelahmu yang setia mati-matian. Si Jun, mereka semua sudah lari. Kamu yang kesepian itu. Kenapa masih berpura-pura? Apakah Su Xiao berpikir bahwa sekarang aku seorang diri? Kalian bisa sesuka hati mempermainkanku? HMPH, Huo Erna, kamu sekarang duduk di sini. Bukankah ini sama dengan menunggu mati? Kamu tahu dirimu tak bisa lari. Lalu kamu memilih untuk menyerah begitu saja. Kalau begitu, kamu seharusnya menerima pendapat kakakku. Anak sedikit, biar kalian salah paham. Aku di sini menunggu untuk membunuh Ling Jiuxia. Adapun kalian semua bahkan tak sebanding dengan bahaya yang aku hadapi seorang diri. Lin Tian, aku tak ingin melawanmu. Jangan paksa saya. Saya tidak salah dengar, kan? Suzong, kah kamu memiliki identitas yang sangat penting dan tak terjangkau? Benar, Lin Tian. Jangan mengandalkan kemampuanmu itu untuk bersikap sombong. Dengarkan baik-baik. Zhen Yu sekarang adalah sosok yang tak bisa kamu capai. Jangan-jangan Suzong baru saja menerima perintah dari raja. Kau memberikan penghargaan kepada Dewa Roh lagi, ya? Sekarang kamu sudah tahu kenapa kau tidak berlutut dan menerima kematianmu? Sekumpulan orang bodoh tanpa otak. Suzy, apakah kau begitu cepat melupakan kejadian wanita berkipau itu? Maksudmu kau adalah Dewa Roh? Tuan Su, jarang-jarang kau pintar. Kehormatan ini adalah sesuatu yang aku berikan bersamaan dengan penobatanmu sebagai pemakai jubah. Tak disangka, hanya dalam sehari, segalanya berubah menjadi lautan dan tanah yang berubah. Lintian, apa yang kamu bicarakan? Kamu kira hanya karena nama kamu ada dua kata, Belintian, kamu sudah menjadi Dewa Lintian? Katakan padaku, pemimpin Dewa Lintian dengan pelatihan seperti ini, pasti merupakan hasil dari keluarga besar yang menghabiskan banyak sumber daya dan harta untuk mendidiknya. Tidak mungkin seseorang seperti kamu, seorang anak yang dibuang. Anak yang dibuang pun bagaimana? Apakah para pangeran dan pejabat tinggi tidak memiliki turunan? Lelaki saya, meskipun telah kehilangan gunung Zizun, tak bisa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk mencapai puncak dunia. Bukankah kamu sudah pergi? Mengapa kau kembali? Bagaimana aku di mata Tuan Lin? Apakah aku, Su Yuxi, begitu takut mati? Tentu saja tidak. Hanya saja aku tidak menyangka kau pergi. Mengapa harus? Takdir telah ditentukan. Ribuan gunung tanpa awan. Gaun pengantin ini. Pak Lin masih menyukainya? Suka, sangat suka. Su Yuxi, kamu sedang mencari jalan kematian. Mencari jalan kematian? Lalu bagaimana? Hari ini aku, Su Yuxi, sudah berkata, akan maju dan mundur bersama Ling Tian. Begitu kata ini terucap, tidak akan pernah berubah. Jika ini sudah diputuskan, maka harus terwujud. Jika hari ini langit yang maha kuasa memerintah dunia, saya akan menjadi pengantinnya. Jika dia gagal dan usahanya hancur, saya akan menjadi jandanya. Hawa, ini gaun pengantin. Asi, inilah kain kafanku. Kehilangan yang tak terduga. Siapa tahu malah beruntung. Aku telaten merawat mawar selama 5 tahun. Berubah menjadi pedang yang menusuk dadaku. Namun harus dengan satu pertempuran yang mengguncang kota, seperti bunga peoni pada zaman kejayaan. Di dalam hati, barulah layak disebut pria sejati. Yuxi, apakah kamu menginginkan sebuah pernikahan yang tiada tandingannya? Jika kamu mampu memberikannya, aku, Su Yuxi, akan menerimanya. Pemandangan indah ini akan aku berikan padamu. Raja, hari ini aku ingin memintamu untuk menjadi saksi pernikahanku. Yun Qian, bisakah kamu berhenti bermimpi seperti itu? Jika kamu benar-benar bisa memanggil raja, mengapa kamu dikejar-kejar seluruh dunia? Su Yuxi sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Apalagi yang kamu harapkan? Mungkin sebelumnya aku adalah budak Tuan Tuling. Tapi sekarang aku melakukannya untuk karirku. Juga untuknya, seorang pria yang luar biasa seperti dia adalah satu-satunya yang kuinginkan seumur hidupku. Su Yusun, mengabdi pada cita-cita, tidak semua pengorbanan memiliki tujuan. Mungkin kau tak akan pernah mengerti. Baiklah, aku tidak mengerti. Aku memang orang yang picik dan materialistis. Kamu merasa tinggi hati, merasa besar. Baiklah, aku akan memenuhi keinginan kalian. Biarkan kalian bersama-sama menuju ke dunia yang gelap. Manusia selalu tidak melihat kebenaran di depan mata, namun percaya pada apa yang mereka yakini dengan senang hati. Yang akan tersesat ke dunia yang gelap bukanlah aku dan Yuxi, melainkan kalian. Lintian, kamu mau apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hei, tunggu. Lintian, kami mundur. Lintian, kakak ipar, aku benar-benar tahu kesalahanku. Ampunilah aku. Kalian berulang kali, tanpa henti. Aku sudah muak karena kalian tidak ingin hidup lagi. Maka matilah saja. Lin Qian, berani sekali kamu. Kamu sudah melakukan kesalahan besar. Jika kau membunuh kami, itu akan menjadi kejahatan yang lebih besar. Aku sudah tak terampuni lagi. Apa yang kutakutkan dengan menambah satu lagi dosa? Lepaskan, bajingan. Kau berani bertindak, anak durhaka. Pat Sujil, anjing tua akhirnya datang. Berani sekali kamu begitu licik dan berani terhadap kepala keluarga Lin. Kepala keluarga Lin sudah datang. Kenapa belum cepat-cepat sujud dan terima hukumanmu? Benar, masih
berani melawan? Apa yang kamu kan? Sekte bintang yang kamu dirikan sudah dihancurkan oleh kepala keluarga Lin dengan satu kata. Apalagi yang bisa kamu sombongkan? Hei, Ling Tian, cepat turun sini. Berikan aku alasan untuk menghukummu. Jangan buat aku mengulanginya lagi. Hukuman apa yang harus kuterima? Apakah hanya karena aku membunuh anak kesayanganmu? Itukah yang dianggap dosa? Ling Tian, jangan kira kau bisa bertindak semaumu. Ku bilang padamu, Tuan Muda Lin sudah setuju untuk membantuku. Sekarang kau bagaimanapun juga masih keturunan keluarga Lin. Aku masih memberimu sedikit kelonggaran. Jangan sampai kau keterlaluan. Tuan Muda Lin, dia sudah setuju kepadamu. Kamu benar-benar sangat lucu. HMPH, apa yang lucu? Satu kata dariku saja bisa menghancurkan apa yang kau sebut sekte bintang. Tentu saja aku juga bisa memanggil Dewa Langit. Aku akan bertanya padamu sekali lagi, denganku atau tidak? Kalau begitu, aku akan katakan sekali lagi, kamu tidak punya hak untuk menyentuhku. Hahaha, betapa tak layaknya. Ling Tian, oh Ling Tian, akhirnya kekuatanmu adalah andalan terbesarmu. Ternyata mulutmu malah lebih hebat. Kamu mengucapkan kata-kata penuh tan. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu seorang dewa immortal? Tadi baru saja bilang kamu ketua, sekarang malah bilang kamu seorang dewa. Kamu pikir semua orang yang berkuasa di dunia ini hanya dirimu saja? Ada apa? Jangan terburu-buru. Aku tidak percaya padanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini adalah drama Dewa Langit. Seringkali mengabaikan penghormatan pada yang mulia. Berani bertindak kekerasan di hadapanku. Kamu cari mati. Yang cari mati itu kamu. Bagaimana mungkin tingkat kemampuanmu setinggi puncak udang Ling Tian? Apakah kamu benar-benar tubuh Dewa Ling Tian? Ah, kasihan hati setiap orang tua di dunia ini. Kamu turun dan bantu ayahmu berjalan bersama. Lin Jiuxia, apakah kamu pernah mendengar sebuah puisi? Apa yang mengatakan, ya semua yang indah dan halus akan hilang. Pintu rumah merah, tak ada yang tersisa. Celana dalam agak mewah abu-abu. Tangga batu menginjak habis tulang hijau kebiruan. Hari ini benar-benar sesuai suasana ya. Kau ingin melakukan apa? Aku ingin membunuh. Aku ingin membunuh. HMPH, kau tidak bisa membunuhku. Lord Ling Teng akan segera tiba. Ling Jia dan Lord, mereka sedarah sedaging. Jika kau membunuhku, besok Lord pasti akan mencabik-cabik tubuhmu. Sungguh menyedihkan. Sampai sekarang kau masih belum mengerti kebenarannya. Utusan raja tiba. Tolong, utusan, tolong. Inilah orangnya. Berani menyamar sebagai Dewa Ling Tian. Telah membunuh tak terhitung jumlahnya. Penuh dosa dan kejahatan. Mohon kepada Tuan Utusan untuk membunuh orang ini. Apa yang kamu katakan benar. Menyamar sebagai Dewa Ling Tian memang penuh dosa dan kejahatan. Iya, orang ini. Hamba menyembah Dewa Langit Ling Tian. Bagaimana mungkin kemampuannya mencapai puncak udang yang tertinggi? Apakah kamu benar-benar seorang dewa? Selesai. Semuanya selesai. Saya telah menyinggung Tuan Shen. Saya bahkan tidak bisa meminta makan sekarang. HMPH, jangan bunuh aku. Aku bilang padamu, keluarga Lin kami punya surat perlindungan hidup. Bisa menghindari 3 hukuman mati. Bersihkan semuanya sebelum mati. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Besok, ya, meskipun kamu adalah Dewa Langit, apa gunanya? Kamu harus tunduk pada kekuasaan. Aku punya surat amnesti. Aku ingin lihat bagaimana kamu berniat membunuhku. Boleh selamat dari 3 hukuman mati? Kalau begitu, hari ini aku akan menghitung semuanya denganmu. Membiarkan anggota keluarga melakukan kesewenang-wenangan. Mengabaikan nyawa manusia. Dia pantas dibunuh. Menumbuhkan pengaruh pribadi. Membentuk kelompok untuk kepentingan pribadi. Mengganggu tatanan kerajaan. Dia pantas dibunuh. Kamu seenaknya menggunakan kekuasaan. Mengabaikan hukum. Dia pantas dibunuh. Kamu menghina ibuku. Menggali aib keluargaku. Pengejaran sejauh 1000 li. Harus dibunuh. Sekarang masih ada kata yang ingin kamu ucapkan? Apakah kamu siap untuk melawan? Ah, kali ini aku tidak salah pilih kan? Tebak siapa aku? Dia adalah babi besar yang jahat. Haha, selamat kamu menebak dengan benar. Lalu, kalau aku menebak dengan benar, apa hadiahnya? Tentu saja ada. Coba lihat ini. Wow, bagus sekali. Kamu beli di mana? Ini aku minta seseorang beli dari luar negeri. Ini adalah mimpi angsa yang hanya ada 3 di dunia. Tapi itu tidak penting. Selama kamu suka, itu sudah cukup. Apakah 2 yang lainnya mungkin ada di tangan keluarga kerajaan atau di tangan orang kaya? Bagaimana kamu tahu? Bisa nggak sih kamu berhenti dengan kebiasaan lama yang asal ngomong begitu? Aku nggak tahu siapa kamu. Ini pasti barang palsu yang kamu beli dari pasar loak lagi. Kalau kamu tidak suka, maka aku suka. Tentu saja suka. Asal dari kamu. Semuanya aku suka. Cantik kan? Siapa dirimu? Aku masih belum tahu ya. Hai, suka? Tentu saja suka. Selama itu dari kamu. Aku suka. Dia juga orang yang malang. Sudahlah, sekarang orang-orang yang menyebalkan sudah pergi. Kita berdua harus mengurus urusan yang penting. Urusan penting apa? Urusan penting apa lagi? Tentu saja menyebalkan. Hei, ada apa? Saya akan beritahu kamu ke utusan saya pergi. Kenapa kamu tidak datang saat dipanggil? Tuan pemimpin negara. Saya sedang sibuk dengan urusan penting sekarang. Nanti saya pasti akan menghubungi kamu. Tidak masalah. Nikmati saja dengan baik. Mungkin ini adalah waktu indah terakhir di dunia para dewa. Apa? Oh, ada apa? Penting? Kalau penting, kau urus dulu saja. Tidak ada yang sepenting urusan kita sekarang. Lin Qian, kau di mana? Lin Qian, di mana kamu? Aku tahu kau ada di dekat sini. Cepat keluar, Lin Qian. Cepat keluar, Lin Qian. Aku ingin bertemu denganmu. Tempat ini tidak cocok untuk berlama-lama. Tuan, ayo pergi. Besok aku pasti akan menemukanmu.